Yohanes 5:30. Kisah para Rasul 5:30. Kira jiwa lah kau ini. Itu tahun berapa itu kitabmu? Tahun berapa kitabmu itu? Baca. Yohanes 5:30. Ini terjemah lama. Modifikasi itu beda. Tahun 50 nih, tahun 50 nih. Cuma saya pegang ini. Iya, silakan. Adapun Allah Tuhan nenek moyang kita. Adapun Allah nenek moyang kita apa? Dikasih baca-baca itu ya. Baca. Adapun kamu baca terus. Iya baca sama mau. Kitabmu itu. Iya kitabmu baca. Inilah ini beda. Bacain. Modifikasi kan baca-baca. Bacain yang punyamu. Bacain punyamu. Saya sudah baca. Apa bunyi situ? Apa bunyinya? Bapak itu siapa? Bapak itu. Malu dibacakan. Siapa Bapak itu? Bang Ali malu dia baca Bang Ali. Masa kali malu dia baca. Nipu-nipunya kelihatan. Adapun Allah Tuhan nenek moyang. Coba kau baca. Baca punyamu. Berapa itu? Ya baca yang di punyamu itu baca. Sudah baca tadi. Iya yang Kisah para Rasul 5:30. Kisah para Rasul 5:30 coba kau baca. Nipu kau. Makin banyak yang mualaf gara-gara kau. Banjir mualaf gara-gara kau. Sudah jelas ya, dia bangkit sendiri. Iya, coba kau baca. Coba kau baca dulu. Kalian ayat modifikasi. Baca dulu. Yang kau punya itu baca. Sudah kalau jelas. Bilang ini modifikasi sendiri. Baca itu. Saya sudah baca itu. Iya bacakan. Jelas. Tiada ia di sini karena ia sudah bangkit seperti katanya dahulu bahwa ia sudah bangkit dari antara orang mati. Baca di Kisah para Rasul 5:30. Adapun Allah Tuhan nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus. Nipulah kau. Taping di bawah bilang dia pendeta penipu rupanya dia. Iya, pendeta rupanya, pendeta penipu. Pendeta penipu dia. Bukan pendeta penipu. Membangkitkan Yesus ini. Sini. Ya murid. Coba kau baca ini. Gimana murid? Coba kau baca punyamu itu, coba kau baca. Modifikasi itu. Kalian baca modifikasi. Coba kau baca punya kau. Saya sudah baca tadi. Coba baca punya kau. Coba kau baca. Ya di sini dari hal kebangkitan Tuhan Yesus ya dan pesannya yang akhir. Coba kau baca Yohanes karena ia sudah bangkit seperti Kisah para Rasul 5:30. Aduh, kendeng nih. Beda kita punya saya. Coba kau baca. Coba kau baca. Aduh. Baca keras. Terserah kamu. Yang penting saya sudah baca, dia bangkit sendiri. Akhirnya apa Mandi? Terbuka kan ngibulnya? Iya. Terbuka ngibulnya. Gak berani on cam pula itu. Gak berani dia buka. Baca ini. Aduh, nipu lah kau. Pendeta penipu kau rupanya. Kalau nggak nipu nggak makan kau di gereja. Silakan Bang Zuma. Slow kayak gitu. Dia orangnya baik kok. Silakan Bang Zuma. Baik dia. Aduh, Bang Zuma jauh Bang Andi. Iya, ini nggak berani dia baca Kisah para Rasul 5 nomor 30. Katanya ini modifikasi. Baca yang punya dia. Berani baca dia.
KJP Ya, saya sudah baca tadi jelas ulang-ulang pusing kita. KJP yang digunakan internasional itu juga begitu isinya. KJP itu bibir internasional. Tahun berapa dulu? Mau tahun berapa KJP pakai itu, Munir? Tahun berapa KJP itu dulu? abad ke-16, Dodol. Ya, mulai menghujat ya. Pak. Jangan kencang-kencang. Ya. Pak Manir ini orangnya baik, nggak menghujat. Jangan, santai aja. KJP itu abad ke-16, ke-15 KJP itu belum ada. LAI-mu belum ada, KJP sudah ada. KJP-mu baru ada tahun 50. LAI-mu baru ada tahun 50. Bukan KJP LAI itu, kami. Di sini diterjemahkan daripada bahasa Greka kepada bahasa Indonesia, dikeluarkan oleh Majelis Serikat hendak merambahkan Alkitab 1950. Bukan LAI, beda kita. apa? Kamu ini. KJP itu abad ke-16, Pak Menir. Abad ke-16, Pak Kitab Menir. saya ini Anda belum lahir Aduh, sudah ada ini. iya, Ya, belum ada jelas. kitabmu, KJP sudah ada. KJP sudah ada, Pak Menir. Ya, nih, tahun berapa kau? Nih, sejarah Alkitab ini. Aku punya sejarah Alkitab loh. Nih, sejarah Alkitab tahun berapa? Nih, sejarah Alkitab. Sejarah Alkitab. Nih, sejarah Alkitab. Ya. Sejarah Alkitab pemberapanya. Nih. Tahun berapa? Aduh, mana ini catatan si boy ini? Aduh. Nulis sendiri kau rupanya ya. Di Indonesia. Nih. Kita sebenarnya kita macik-macik. Kita macik-macik rupanya. Ini asli ini, asli. Iya. Oh, kita macik-macik rupanya. Ini bahasa Melayu ini asli ya kan. Aduh, ini bibelmu nih. Tahun berapa ini? Ya. Tahun berapa? Tahun 1950. Mana tahun 1950 di sini? Yang ada 54 perjanjian baru ya. Nah itu enggak ada kan? Enggak. 38, 58. Enggak ada. Mana 50? Iya, enggak ada. Aduh, mampus lah ini. Anda mampus dah. Kau bikin Pusing sendiri. kamu. Kau bikin sendiri. Bukan bikin sendiri. Bikin sendiri. Saya sudah jelaskan tadi rupanya dari kau ngarang dalam bahasa sendiri Greka. rupanya. Aduh, mampus lah. Aduh. Mampus lah kau ngarang sendiri, modifikasi sendiri. Rupanya. Ini asli. Aduh. Pokoknya kita yang modifikasi rupanya. Iya, kau yang modifikasi sendiri, kau bilang punya orang modifikasi. Aduh. Lanjut, Ustaz Bang Zuma. Bang Zuma. Ada masih jauh ya. Masih jauh ini. Nipu-nipu, bikin sendiri kitanya. Ini asli ya Kang. Anda belum lahir asli? sudah ada kitab Masih ini. Adinda. Aduh. Iya, itu asli, itu bahasa Melayu. Aduh, Adinda, aduh. Assalamualaikum. Bismillah, isi kitanya. Iya, ada insya Allah isinya. Ada Coba kau baca sini. Yakobus 4:15. Assalamualaikum, ada. Nah, itulah nipu. Nipu gimana Judas itu saya sudah baca tadi. Aduh, nipu. Ada kata insya Allah, Yakobus 4:15. Itu nipu. Aduh. Ada apa namanya? Ka'bah. Bang Andi coba nih. Sudah tahu sudah. Sudah, mereka sudah sadar.
Kamu juga buku ikut sadar kamu ya. Kau yang parah kau. Kau bilang pula Yesus Allah. Supaya kamu selamat, supaya kita di akhirat tidak saling tuduh menuduh ya. Yang penting saya sudah sampaikan. Yesus Kristus Allah Tuhanmu. Timotius 2 nomor 5. Yesus perantara Tuhan. Tahu? Gimana kau bilang? Dia perantara kok. Di mana perantara? Dia Allah Tuhanmu perantara. Baca Matius 4 ayat 7. 1 Korintus 8 nomor 6. Hanya ada satu Allah yaitu Bapa dan satu Tuhan yaitu Yesus. Itu Tuhan kan? Kamu sudah akui dia Tuhan. Ada Bapa, ada Yesus. Karena kau ngarang-ngarang. Kamu sendiri yang katakan. Bagus kamu ya. Kau bawa 1 Korintus 8 nomor 6. Ada dua orang itu. Tadi Yesus apa? Tuhan tadi. Kamu bilang Yesus Tuhan apa? Tuhan kan? Bukan Tuhan, Tuhan. Tuhan. Dia bilang Tuhan tadi. Tuhan. Oh, baik. Ya. Tuhan ya. Tuhan, Tuhan. Kalaupun kau pasang situ Tuhan, kalaupun kau pasang situ Tuhan, berarti ada dua Tuhan jadi ya? Bapak Tuhan gitu. Aduh, mampus dah. Siapa Bapak itu dulu? Kamu bicara Bapak, siapa Bapak itu? Yang disembah oleh Yesus. Disembah oleh Yesus bagaimana? Filipus bertanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang tidak kami kenal. Siapa yang disembah oleh Yesus? Siapa Bapa itu? Siapa Bapa itu? Yang disembah oleh Yesus. Yesus ya Tuhan ya? Iya. Baik. Iya. Yesus Tuhan. Berdoa semalam-malaman kepada Bapa, betul? Di situ dia menunjukkan kepada murid-murid cara berdoa. Dia sendirian kok, lagi sendirian. Memanggil nama Tuhan, yaitu Bapa. Dia sedang sendirian di atas gunung, di atas bukit. Tidak ada murid-muridnya di situ. Dia berdoa semalam-malaman. Kepada siapa dia berdoa? Saya baca ya. Kepada siapa dia berdoa? Bapa di sorga. Ya, itu dia mengajarkan. Hanya ada satu Bapa. Jangan menyebut Bapa di dunia. Hanya ada satu Bapa di sorga, kata Yesus. Iya, itu Yesus Kristus. Hanya ada satu Bapa saja di sorga. Betul? Saya baca ya, supaya kamu sadar. Apalagi, nipu lagi. Mana ini mau baca? Nipu lagi. Hanya ada satu Bapa saja, yaitu di sorga. Di sorga. Yesus kan mengajar para murid-murid supaya kita intim kepada Allah Tuhanmu. Kita menyebut dia Bapa. Kalau Yesus mengajar, itu dirinya sendiri. Yesus bukan Bapa. Nak menir. Kalau Yesus mengajar, berarti Yesus bukan Bapa. Karena kata Yesus hanya satu Bapa saja, itu di sorga. Lalu gimana kata Filipus itu kepada Yesus? Lalu gimana? Yohanes 14. Salah. Berarti saya salah. Iya, jadi salah. Kenapa? Karena yang dilihat dengar. Apa kata Yesus? Hanya ada satu Bapa saja, yaitu di surga. Betul, Yesus bohong atau enggak? Di mana ayat itu? Paling modifikasi lagi. Iya, ini hanya aduh, mampus dah ini. Jelas ya. Aduh, mampus. Yesus Kristus itu jelas. Allah Tuhan. Hanya ada satu Bapa saja di sorga. Yesus Kristus di surga. Aduh, mampus dah. Sini dari di Taman Getsemani ya, yang tadi disampaikan dia berdoa, dia memberi contoh kepada murid-murid. Pak Menir, ketika kita mengalami Pak Menir. Ya, gimana ya Kang? Menurut Pak Menir itu, percaya nggak kalau Yesus itu mati diracun di tiang salib? Diracun? Ya. Ditombak kan, dia dikasih bumbu karang dan cuka kan? Coba baca Yohanes 19, 29 sampai 30. Yohanes 19 29 sampai 30. Ini kitabnya versi jadul loh Andi. Enggak apa-apa, bagus dia kok. Versi jadul juga lebih bagus. Yohanes 19 ayat 29 sampai 30. Oh baik. Maka
Sebentar. Itu bagusnya Pak Menir, dia mau baca kitabnya. Jadi saya apresiasi di situ ya. Jadi kita hormati beliau di sini. Silakan Bang. Baik, maka adalah terletak di situ suatu bekas penuh berisi cuka. Lalu dibubuk oranglah suatu lumut karang yang bercampur cuka penuh pada batang sufa. Disampaikannya ke mulut Yesus. Ayat 30. Setelah Yesus mengecap cuka itu, maka katanya, sudahlah genap. Lalu ia menundukkan kepalanya serta menyerahkan rohnya. Itu ya Kang. Artinya habis minum itu mati. Mati. Iya, berarti dia mati gara-gara minum racun. Dikasih cuka lumut karang racun ini loh. Gimana? Iya, racun dia. Kesian banget ya Tuhan mau diracun ya. Ya, memang sudah dinubuatkan Mazmur di sini 69 ayat 22 jelas. Baik. Kamu baik ya, brother. Iya. Komplit sudah penderitaannya Tuhanmu ya Pak Bener ya. Iya, kasihan ya. Kasihan banget tuh Tuhan. Iya. Saya pengen nangis, tapi nggak bisa saya. Kalau seandainya Pak Menir ada di situ nangis nggak sih? Iya, secara manusia ya kita juga ikut sedih ya. Ditolongin nggak kalau Pak Menir di situ? Ditolongin apa dibiarin? Ya maka itu saya lahir tahun sekarang. Tapi itu murid-muridnya pada kabur nggak ada nolongin. Ya sudah dinubuatkan itu gimana ya Kang? Selalu jawabannya dinubuatkan gitu. Udah itu ada ayatnya itu Mazmur 69:22. Iya. Jelas kalau terdesak jawaban pamungkasnya dinubuatkan. Itu pola ya kan? Pola ya. Iya, pola. Oh jadi Yesus matinya bukan ditembak, mati diracun rupanya. Ini dong sudah baca ya Kang, sudah bawa ayat, saya salut ya, baik ya. Iya, berarti matinya Yesus itu diracun rupanya ya. Dikasih racun itu lumut karang. Mantus. Iya. Mati diracun, kasihan ini. Tuhan mati diracun. Jadi ketika Tuhan mati, Bapak mati. Ya Kang. Ketika Tuhan mati, Bapak mati. Bapak kan di sorga. Kamu yang bilang tadi Bapak di sorga. Bapak di sorga. Itu tadi Yesus katanya Bapak. Kamu kan bilang tadi Bapak di sorga. Tadi katanya Yesus Bapak. Itu jelas. Aduh. Gimana nih? Saya udah percaya loh tadi nih kalau Yesus itu Bapak. Gini cara mengendalikannya gitu ya. Om Menir. Ya, gimana? Bapak sama Yesus itu sama atau beda nggak sih? Ya Bapak itu Yesus ya Kang. Nah Bapak itu Yesus. Berarti yang diracun Bapak. Iya bisa saja. Ya bisa juga katanya begitu Kang Datu. Kang Datu mah nggak bisa nanya. Mampus lah banyak yang mualaf ini. Gara-gara ini nih. Gara-gara banyak mualaf ini. Iya. Maka itu kamu bertobat Datu. Aduh, jadi yang diracun itu Bapak. Betul? Ini kayaknya Yudas mau mualaf ini sekarang ini. Mualaf ini gara-gara ini Yudas ini. Gara-gara ini. Kamu Kristen Yudas? Kristen itu atau Islam? Kristen. Coba tanya. Kristen. Aduh, bicara dari tadi. Mau mualaf dia tuh. Kalau kamu Kristen. Ayo bicara ini. Tapi tunjukkanlah kalianmu. Pak Pendeta, aku dia si Yudas, coba tanya. Kalau Yudas ini masih dalam pencarian, tapi sudah tidak akan percaya lagi apa yang diomongin Pak Menir. Cuman menunggu saatnya tiba gitu. Mereka sudah mempergunakan akalnya. Beda sama Pak Menir masih terrogoti oleh kisah-kisah yang dramatis yang ditulis oleh penulis di Bible itu. Itu Pak Menir. Beda di sini perbedaannya. Dramatis enggak sih Pak Menir itu? Dalam hal ditangkap, diludahi, minum racun, mati. Dramatis loh itu. Ya enggak Pak Menir? Kalau dibuat suatu film itu, kalau dibuatkan suatu film kayak film India yang nonton pada menangis Bombay.
Iya, menangis lah. Manusia kan punya belas kasihan. Nangis kan? Kau bilang juga apa lo? Nangis. Tapi, iya Kang. Tapi Pak Menir sama teman-teman memanfaatkan penderitaan orang satu ini diracun. Pak Menir memanfaatkan untuk menebus dosa terus jadi Tuhan. Iya Pak Menir ya? Ya memang dia Tuhan memang dari permulaan ya Kang. Nah, jadi memang tuh Kristen kalau tidak ada yang mati diracun di tiang salib, nggak ada Kristen ya Pak Menir ya? Kristen sebelum disalib sudah ada ya Kang. Iya. Sebaiknya menurut Akang ini, menurut akal berpikir sehat, Yesus itu mati di tiang salib atau tidak menurut Akang nih secara akal? Ya mati. Nah itu memang harus mati. Karena kalau nggak mati nggak ada Kristen, betul ya? Di sini berbicara Kristen sudah ada ya Kang. Di Kisah Para Rasul itu ditulis. Nah, sudah ada. Di Kisah 11:26 baru ada Kristen di Antioquia. Di zaman Yesus belum ada Kristen, Akang. Iya, maksudnya di Kisah Para Rasul Kristen. Nggak ada nggak sih yang nyampaikan kepada teman-temannya itu loh, nggak ada yang nolongin gitu ya. Di zaman itu kok orang kok pada nggak ada yang nolong gitu loh. Itu maksud gua kepikiran di situ loh Pak Menir. Kok nggak ada yang nolong satu orang itu? Itu kan sudah direncanakan. Itu Tuhan. Lagi nubuatan ya. Kamu bisa dapat baca situasi ya. Iya dong, pasti kalau mentok nubuatan. Lalu Yudas gimana? Dia sudah berapa hari di sini? Yang dia? Kristen Ya, yang di bawah, yang satu slot kita sediakan untuk Kristen ya. Yang Muslim jangan minta permintaan naik. Kalau yang merasa Kristen, kalau merasa Muslim, tolong ditarik lagi permintaan naiknya. Karena di sini sudah ada guru kita Bang Zuma. Jadi yang di bawah, tolong yang Kristen saja. Ya, kita minta ya, yang Kristen saja yang di bawah satu slot ini. Jadi ada perdiskusian dengan guru kita, dengan guru Bang Zuma. Ya, mohon maaf ya buat yang Islam ya. Ini Bang nih. Kang Menir, Yesus itu bangkit sendiri apa dibangkitkan ya? Bangkit sendiri ya Kang dia. Coba baca kisah 22, kisah 2:32. Kisah 2:32 ya. Iya. Itu bagus apa nih, suruh baca mau. Kisah 2:32. Suara saya gimana sih nih? Kecil apa gimana? Bagus ya. Kisah 2 ayat 32. Ya. Khotbah Petrus ini ya, ini khotbah Petrus. Adalah Yesus ini yang dibangkitkan oleh Allah, dari halnya itu sekalian kami inilah menjadi saksi. Nah itu dibangkitkan, nggak bangkit sendiri. Dibangkitkan. Iya, di sini ya Kang. Iya kan. Bisa saja lagi. Kan. Iya, lagi. Ini khotbah. Ini khotbah Petrus. Jadi beda dengan peristiwa yang. Kesimpulannya dibangkitkan apa bangkit sendiri? Ya beda kan, bisa saja orang salah khotbah. Oh salah khotbah Petrus. Iya, bisa saja. Bisa saja. Salah bisa saja salah khotbah dia. Kalau dia ada yang Bang Mali. Enggak benar itu, salah khotbah itu si Petrus, enggak benar. Ini enggak benar nih. Enggak benar. Oke. Peyang, selamat malam. Islam apa Kristen? Peyang, Katolik atau Protestan? Peyang. Udah. Jadi si Petrus ini salah khotbah, nggak bener juga tuh. Tapi kok udah salah khotbah ditulis pula lagi. Gimana itu? Gimana Bang Pak Bener? Udah salah khotbah ditulis pula lagi. Nah setelah dia bangkit itu
Pak Menir, setelah dia bangkit itu dia jadi Tuhan lagi apa tetap jadi manusia? Ya, dia Tuhan dia ya Kang. Waktu dikubur kan bukan Tuhan. Bangkit jadi Tuhan ya. Coba dibaca Bang Menir Roma 14 nomor 9. Coba tahu salah khotbah juga nih Paulus nih. Roma 14 nomor 9 coba. Bang Menir, yang Islam di bawah tolong jangan minta permintaan naik. Yang Islam jangan minta permintaan naik. Yang Kristen satu slot untuk yang Kristen. Nanti saya nanya di atas bukannya Islam Kristen lagi ya, tapi Katolik atau Protestan. Bang Menir buka Roma 14 nomor 9. Bang Menir, jauh lagi. Gua minum kopi nih. Ya, halo. Ya, Roma 14:9 coba. Karena bagi maksud ini Kristus telah mati dan hidup balik, supaya ia memerintah menjadi Tuhan atas orang yang sudah mati dan yang hidup. Jelas ya? Nah, jadi dia mati, hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Mana di sini? Coba baca lagi. Ya, baik ya. Karena bagi maksud inilah Kristus telah mati dan hidup balik, supaya ia memerintahkan memerintah menjadi Tuhan atas orang yang sudah mati dan hidup. Nah, iya, jadi hidup, mati, hidup kembali supaya memerintah menjadi Tuhan dia. Ya, ini kan kewajiban orang lemah. Salah khotbah lagi. Iya. Salah khotbah lagi tuh ya. Bukan salah khotbah, ini kan pandangan lain ini. Oh, pandangan lain. Salah pandang lah. Salah pandang. Salah pandang. Jelas. Jadi ya? kalau Petrus salah khotbah, kalau Paulus salah pandang. Oke? Ya, bisa saja. Ya, bisa saja. Itu yang bangkit. Itu yang bangkit itu masih anaknya Maria atau bukan lagi anak Maria? Ya, tetap masih anak Maria. Itu kan Maria ibu Tuhan itu. Tetap anak Maria gitu ya. Iya. Habis itu setelah dia bangkit ngapain? Ya, memberitakan tentang keselamatan, mengajar murid-murid. Enggak lah, kan menemui murid-muridnya. Ada, dia bertemu, saya baca ya. Dikira dia hantu. Tidak, dia menunjukkan kepada Thomas itu. Coba baca Matius 14. Coba buka aja langsung, Pak. Matius 14 25 sampai 31. Bukan 25. salah. Nah. Bukan. Sorry. Bukan, sebentar ya. Bukan itu, sorry. Apa itu ya? Kok jadi gue lupa sih ini Lukas 24 36 sampai 49. Lukas 24 36 sampai 49. Coba. 36 sampai 49, baik. Ya, 24 36 sampai. Kelihatan kepada murid-muridnya. Nah, itu, coba. Sedang mereka itu lagi bercakapkan segala perkara itu, tiba-tiba terdirilah Yesus di tengah-tengah mereka itu. Tetapi terkejutlah mereka itu dengan sangat ketakutan, sebab disangkanya hantu. Lalu Yesus pun bertanya kepada mereka itu, apakah sebabnya kamu terkejut? Dan apakah sebabnya timbul wasangka di dalam hati kamu? Tengoklah tanganku dan kakiku, inilah aku sendiri. Jamalah aku dan lihatlah, karena hantu tiada berdaging
dan tulang seperti yang kamu lihat ada padaku. Setelah ia berkata demikian, ditunjukkannya kepada mereka itu tangannya dan kakinya. Maka sedang mereka itu lagi belum percaya dari sebab sukacita dan herannya. Bertanyalah ia kepada mereka itu, adakah kamu menaruh makanan di sini? Lalu diberinya dia ikan goreng sepotong. Ikan goreng apa ikan Maka bakar? ia, Taruh dulu, ikan goreng apa Ikan ikan bakar? goreng. Ikan goreng ya. Ya, lanjut. iya, ikan goreng. Maka ia pun menyambut lalu dimakannya di hadapan mereka itu. Pertanyaannya, jenis ikan apa itu? Ikan layang? Ikan apa kira-kira ya? Mujair. Iya, kok nanti kita tanya di akhirat saja. Oh iya, udah cukup. Nubuatan juga itu. Sudah dinubuatkan. Ini di siapa tuh? Udah. Minta naik ini Bang Andi. Kenapa kok ditolak gitu? Apa Kristen apa Islam? Oke, shalom. Tanman? Iya, Shalom, shalom. Kristen dia ini. saya yang Kristen. Oh, silakan ya Kang. Jangan bilang namanya murid kayak orang Islam, kan beda, pasti ada nama juga ya. Oh, begitu ya nama ya. Atman. Ya, silakan. Oke. Atman. Iya. Ya Pak Manir barangkali mau tanya ke Yudas. Silakan Pak Manir, dari tadi kayaknya mau tanya ke Yudas. Yudas, Tison. gimana kabarmu? Iya, Pak. Ya, ditanya. Yudas, apa kamu Kristen sejati atau Kristen KTP ini? Udah KTP aja Pak. KTP ya? Ya pantas, jadi dia mesti dibina ini. Mau saya alias kamu? Saya bener ini. Udah nggak yakin lah. Hah? Mau? Sudah nggak yakin Pak. Nggak yakin? Kenapa nggak yakin? Udah nggak yakin. Aduh, gimana ini? Udah banyak kontradisinya Pak. Sadar dia ini atau belum ini? Ya Kang? Brother Arif, sadar dia ini atau belum? Belum. Mungkin malam ini mungkin beliau. Hah? Masih kan dia sudah punya keluarga Bang Tison. Ini kan Bang Tison kan? Ini kan Manir ini ya. Iya. Iya Bang Tison. Jadi beliau itu masih apa ya? Masih mau mengajak istrinya dulu dengan anak-anaknya. Oh begitu ya. Iya. Ketanggapan istri gimana? Gimana? Yudas. Silakan dijawab Bang Yudas. Ya Pak. Sudah bicara sama istri. Mau udah on mic tuh. Sudah Pak. Lagi tahap proses dulu. Pengenalan dulu. Kalau di kekristenan itu banyak kesalahan itu. Mau ngasih tahu dulu ke istri itu. Makanya saya naik ke Komal ini, masuk ke Komal ini buat belajar. Itu buat belajar soal kesalahan-kesalahan itu, buat kasih tahu ke istri itu. Itu Pak. Kesalahan apa itu? Udah. Hah? Ya, Ya manusia kok dituhankan Tison kan gitu kan. Manusia dituhankan. Dia Tuhan itu. ya soal itu lah. Hah? Ya Tuhan, kata orang Kristen itu Tuhan. Siapa yang lagi bersin itu? Istrimu? Bapak, istri saya itu Pak. Oh, sakit dia ya? Ya lagi di sini musim hujan jadi ini saya juga sedikit flu ini makanya suaranya agak serak. Oh, gitu ya. Ya, kamu mau bersyahadat di malam ini atau mau dibaptis? Pilih kamu.
Oh, supaya mesti ada kepastian. kalau saya syahadat sendirian dulu. Hah? Kemudian nggak bisa. Berarti kita dia harus bareng-bareng perlu belajar deh ini. Gitu kan. Pak Mandir itu sudah dinubuatkan itu. Hah? Sudah dinubuatkan. Siapa yang dinubuatkan dia ini? Ya tanya aja. Oh begitu ya, dia mau cari belajar. Jadi kita bahas saja, nanti dia sadar ini. Ya mungkin teman saya ini yang baru masuk ini, Atman. Kamu apa dulu? Iya. Bawa narasi supaya kita diskusi baik, supaya dia sadar. Dia katanya mau cari kebenaran. Iya, makanya. Ya begitu. Ya, makanya Ayo kita kamu bawa narasi ya Kang. Ya Atman. makanya kita perlu diskusi. Apa ini Bang Yudas ini sebelumnya orang Kristen apa Muslim? Kristen dia. Oh, Kristen. Atman suram kecil, gedein dikit. Ya Bang, Oh, agak kecil. suara saya kecil ya? Sorry. Terlalu kedengaran Pak. Saya Sorry, deketin Maaf Bang, sorry. deketin speaker ini ke kuping jadinya. Sorry. Bang Yudas ini rencananya sekarang mau apa? Ingin tahu. Saya ini ya cari tahu banyak kesalahan di kekristenan itu soal di kitab. Itu buat buat saya ngajarin istri saya dulu gitu. Di sini loh gitu. Buat ngasih tahu. Buat ajak mereka juga. Yang membuat Bang Yudas ini bingung di mana? Ya itu yang pertama kali, yang paling intinya itu soal derajat Yesus itu kan lebih tinggi dibandingkan Paulus. Tapi Yesus sendiri di situ kan tidak pernah keadaan Yesus tidak pernah untuk meniadakan hukum Torah. Tapi Paulus sendiri mengatakan bahwa hukum Torah itu dibatalkan. Ikan kering yang sos tomat. Sudah kedengaran Gerunda? Cek, Iya, sudah. suara saya kedengaran. Iya. Kok bisa? Tomat katanya, ikan tomat apa? Kok bisa suara saya kedengaran? Mute-nya kebuka. Loh, di tempatku enggak loh. Lo kebuka udah. Loh. Makanya ini si Yudas berhenti bernarasi karena Gerunda sudah kebuka mute-nya. Gitu. Iya. Kok bisa? Waduh, parah ini. Orang itu tanya makan apa, aku bilang bukan ikan kering goreng. Makanan kesukaan. Allahu Akbar, Masya Allah. Iya, lanjut. Gimana? Ada pasien kah hari ini? Ada 3 Kristen Sunda, tapi yang satunya kayaknya sudah bimbang. Allahu Akbar, Masya Allah. Ya, silakan sahabat. Ini bahas apa ini? Sorry. Kok di sini tertutup ya? Nah itu baru kebuka. Wah, faktor jaringan. Alhamdulillah. Iya, maga ki aga karibata, magi malah salah segik tu, magi masa bolok ki ga, kumpang ki ga, maga ki ga. Iya, maga ki, wa malot tu ita anu teh timut teh. Maga ki kasih. Oh, wa. Maga ki. Magi na gimpe ulutat tu. Katanya terdengar suaranya, kok enggak? Terdengar. Ada. Tapi bahasanya bahasa bahasa Ibrani kuno. bahasa suku. Iya.
Iya, maga ki Pak Yudas. Maloto nih tuh itu timut teh ke sini, maga manre. Dia udah mau meluk Islam itu, tapi takut sama keluarganya, istrinya gitu. Oh, alhamdulillah, masya Allah. Apa namanya, mau ngajak bareng-bareng gitu Pak. Jadi kalau saya sih udah siap lah. Tapi kalau ini istri ini belum nih, jadi saya ikut Komal ini buat ngasih tahu di sini loh gitu Pak. Di mana saja letak-letak kontradiksi itu di kitab itu Pak, buat saya kasih tahu ke istri itu. Itu Pak. Tapi menurut istrimu Yang mana yang paling basic yang Anda ingin meninggalkan Kristen? Oh, Yudas, data yang mana di Bible? Biar diterangin. Yang tadi saya sebutkan itu Pak, derajat Yesus itu kan lebih tinggi menurut Kristen itu derajat Yesus kan lebih tinggi, paling tinggi dibandingkan dengan Paulus. Dan Yesus itu tidak pernah bilang untuk membatalkan hukum Torah dia tidak akan meniadakan hukum Torah gitu. Tapi Paulus sendiri mengatakan di kitabnya itu dengan kematian Yesus di kayu salib itu sudah membatalkan. Sedangkan Paulus itu tidak pernah bertemu sama sekali dengan Yesus. Jadi perintah siapa itu? Itu loh Pak Pandi. Berguru deh sama Banjuma ini, silakan Banjuma. Nah di situ saya tidak pernah dapat jawaban yang benar-benar memuaskan untuk saya gitu dari pihak Kristen. Saya juga masuk Komal Kristen, coba-coba tanya soal itu, tidak ada jawaban yang memuaskan buat saya itu. Baik, saya jawab. Mau saya jawab? Tunggu dulu lah, Gurunda dulu kasih kesempatan. Oh ya, silakan Guru. Iya, silakan. Iya. Kalau yang saya tahu yang pertentangan yang paling menonjol itu dan paling membagongkan itu adalah Yesus ngaku manusia, Paulus mengaku Yesus bukan manusia. Itu pertentangan yang sangat luar biasa itu. Ya Pak, itu banyak sih sebenarnya, banyak banget ya Pak. Iya. Zuma. Ya itu yang paling ini sih yang paling terpikirkan oleh saya itu kenapa bisa Paulus yang tidak pernah bertemu dengan Yesus, tapi dia menulis kitab tuh, nggak ada perintah, gitu Pak. Sebenarnya kita ini mengikuti Paulus sebenarnya. Iya, emang Kristen itu pengikut Paulus. Kan Yesus itu tidak pernah mengatakan kalau dia Tuhan gitu. Di Bible mana aku tidak pernah melihat aku ini Tuhan gitu, nggak pernah. Cuma aku dan Bapa ini satu gitu. Tapi itu sudah dijelaskan sama Pak Ustadz Tahta soalnya. Iya, Masya Allah. Ya aku sudah mengerti lah, makanya aku sudah mengerti maksud dari isi itu. Kalau Yesus yang disembah oleh teman Kristen itu beda dengan Yesus yang datang kepada Bading Israel. Ini beda. Yesus yang disembah Kristen itu adalah datang ke padang gurun menuju Damsik dan juga datang di Pulau Patmos. Itu berbeda dengan Yesus yang datang di Galilea mengajarkan Injil. Itu berbeda. Tapi saudara kita Kristen mencoba untuk menganggap itu adalah satu oknum. Padahal itu adalah dua pribadi yang berbeda. Satu manusia, satu bukan manusia. Gitu. Itu saudara Yudas. Manusia yang datang kepada Bani Israel itu level tertingginya adalah rasul. Dialah rasul yang sesungguhnya. Sedangkan yang datang kepada Paulus itu yang mengaku Yesus itu bukan rasul, itu adalah dewa yang mengambil rupa manusia di dalam Kolose 2:9 dan juga di dalam Filipi 2 nomor 6 sampai nomor 8. Saudara Kristen kemudian mengimani itu, dan ketika kita sajikan isi Bible yang menjelaskan tentang Yesus dan ajarannya di tengah Bani Israel, mereka menganggap itu sisi kemanusiaannya, belum sisi keilahiannya. Padahal memang sisi kemanusiaan memang manusia dan memang oknum yang berbeda dengan Yesus yang datang kepada Paulus
yang dijumpai oleh Paulus itu adalah Yesus yang berbeda. Yesus manusia adalah rasul, Yesus yang bukan manusia adalah Kristus katanya. Ya, tetapi kita uji dulu apakah dia Dajjal atau dia ada. Kalau Yesus tidak mungkin. Kalau Yesus anak Maria yang datang kepada Paulus itu tak mungkin. Itu mustahil dan itu Yesus sudah jelaskan berulang. Ketika nanti ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kamu percaya ya. Sebab Yesus palsu dan nabi palsu akan datang dan melakukan banyak mujizat sekiranya menyesatkan orang-orang pilihan juga. Jadi memang banyak Yesus palsu yang akan muncul menurut Yesus. Nah, Yesus palsu yang muncul itu salah satunya yang datang ke Ananias, yang datang kepada Paulus, yang datang kepada penulis Wahyu, kitab Wahyu, yang datang kepada penulis Matius, yang datang kepada penulis Yohanes. Itu adalah Yesus palsu itu. Yesus palsu. Tetapi karena mereka ini adalah penulis-penulis, maka mereka menuliskan sesuai apa yang mereka alami dan apa yang dipersaksikan oleh orang-orang yang ada pada zaman itu. Kristen datang nerima ya bulat-bulat. Pokoknya Yesus juru selamat, dah selamat masuk surga, imani, tuhankan. Nah, itu yang datang kepada mereka itu sangat-sangat kemudian sangat-sangat kemudian bahagia ketika kemudian orang-orang di bumi menjadi pengikutnya. Sumpahnya di hadapan Tuhan ketika kisru dengan Adam itu terkabulkan bahwa aku akan menyesatkan anak-anak Adam. Nah, dengan adanya dia menyamar menjadi Yesus, berhasil menyesatkan banyak manusia. Itu fakta, itu realnya. Baik Pak Zuma, terima kasih Pak. Iya. Silakan Menir, barangkali ada tanggapan Bang Tison. Ya, baik brother. Tadi brother menyebutkan yang datang kepada Paulus yaitu bukan Yesus yang dikatakan Kristus itu ya. Tetapi di sini di dalam Alkitab kami sudah jelas ya, Yesus Kristus terang dunia. Yohanes 1 ayat 9, Yohanes 3:19, Yohanes 8:12, Yohanes 9 ayat 5, Yohanes 11 ayat 9, Yohanes 11:26. Kejadian 1 ayat 3, maka firman Allah hendaklah ada terang, lalu terang pun jadilah. Ini hari pertama ya, hari keempat matahari. Terang sudah ada, yaitu firman ya. Matius 4 ayat 16, maka kaum yang diam di dalam gelap telah melihat terang benderang, dan bagi orang sekalian yang diam di tanah bayang-bayang maut terbitlah terang. Kisah Para Rasul 9 ayat 3, sedang ia berjalan dekat dengan Damsyik, tiba-tiba memancarkan suatu cahaya dari langit sekeliling dia, yaitu Yesus Kristus ya, dikatakan terang dunia itu. Maka Paulus menjadi sadar dan dia bertobat sampai dia berkata, ya Tuhan, siapakah engkau? Karena dia tahu itu cahaya Tuhan. Karena Paulus ini orang Farisi dan dia juga ahli Taurat ya. Baik, itu brother yang saya sampaikan tentang Paulus, dia berjumpa dengan Yesus yang disebut Kristus. Ya gini saudara, kalau Anda berbicara mengenai Yesus terang dunia, ada hal yang harus saudara pahami. Terang yang dimaksud di sini adalah orang mendapatkan pencerahan, orang yang bisa mencerahkan, orang yang bisa mengantar orang menuju kepada sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan di dalam iman. Bukan hidup dalam gelap. Orang yang menyembah setan hidup dalam gelap. Orang yang hidup tanpa aturan, orang yang hidup dalam gelap. Sedangkan Yesus itu adalah terang. Memang betul, Yesus itu terang.
Kenapa? Orang yang mengikuti Yesus pada zamannya sebagai nabi itu sudah pasti hidupnya tidak dalam kegelapan. Oleh karena itu Yesus mengatakan apa? Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Maksudnya apa? Siapa yang mengikuti ajaran Yesus, dia hidup dalam terang, tidak hidup dalam kegelapan. Sedangkan yang dimaksud Yesus terang dunia bukan seperti matahari, bukan seperti listrik, bukan. Bukan begitu maksudnya. Coba Anda lihat 2 Korintus 11:14. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab setan pun menyamar sebagai malaikat terang. Gak bisa dijadikan itu sebagai sandaran. Yesus sebagai terang dunia, siapa yang percaya dirinya adalah rasul yang diutus kepada Bani Israel, maka orang itu hidup dalam terang. Mau dia Islam, mau dia Hindu, mau dia Kristen, mau dia Buddha, mau dia Yahudi. Kalau dia mengimani Yesus adalah rasul yang diutus oleh pencipta langit dan bumi kepada Bani Israel, mengajarkan Bani Israel untuk menyembah kepada pencipta langit dan bumi, maka hidupnya pasti terang. Itu yang dimaksud Yesus itu terang dunia. Makanya kami umat Islam mendapatkan terang karena kami mengimani Nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel itu adalah Rasulullah, Rasul Tuhan pencipta langit dan bumi. Sedangkan kalau kita berbicara mengenai apa yang Anda imani, Anda mengatakan Yesus adalah terang karena yang datang kepada Paulus itu terang. Bukan begitu kaidahnya. Kaidah yang datang kemudian berdasarkan dengan kedatangan Yesus, Anda baca di dalam Matius 24 nomor 30. Itulah cara Yesus datang. Bukan dengan cara seperti yang dialami oleh Paulus. Coba Anda lihat, apa yang dikatakan oleh Yesus di dalam Matius 24 nomor 27. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula kelak kedatangan anak manusia. Anak manusia. Paulus datang sesuatu kepadanya, bukan anak manusia. Sudah terjawab itu. Jangan kau percaya ketika ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana. Jangan kau percaya, atau jangan kau pergi ke sana, kata Yesus. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula kelak kedatangan anak manusia. Jadi kalau hanya melihat cahaya sendiri yang melihat atau sekelompoknya aja, jangan kau percaya, itu bukan aku. Karena kedatanganku yang kedua sama seperti matahari, terbit dari timur, terbenam di barat. Semua manusia di atas muka bumi itu memandang. Ada nggak orang di atas muka bumi ini yang tidak melihat matahari ketika pada pagi hari? Semuanya melihat. Begitulah kedatangan Yesus. Dan Yesus menerangkan, pada waktu itu akan nampak tanda aku ada di langit, dan semua manusia di bumi akan meratap, dan manusia akan melihat aku anak manusia datang di atas awan-awan. Itu jelas itu. Itu tanda kedatangannya yang kedua. Jadi yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus. Karena Yesus datang ke bumi ini cuma 2 kali. Pertama ketika datang lahir sampai dia terangkat ke langit. Kedua ketika ia turun kelak sampai dunia ini kiamat. Itu 2 kali saja. Makanya kata Yesus, antara kedatanganku yang pertama dengan masa kedatanganku yang kedua, di tengah-tengah masa itu, kalau ada yang mengaku bertemu dengan Yesus, baik itu di padang gurun ataupun dalam bilik, jangan kau percaya. Nah, ada nggak oknum yang mengaku setelah Yesus terangkat ke langit, mengaku bertemu dengan Yesus, padahal Yesus belum datang? Ada. Paulus. Itulah yang dimaksud oleh Yesus, penyesat yang datang kepada Paulus memakai nama Yesus dan berkata akulah Yesus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Jangan kau percaya. Itu tergenapi oleh agama Anda, oleh Rasul Anda Paulus. Yesus malah datang nanti di akhir zaman. Yesus berpesan, jangan kau percaya kalau ada yang mengatakan ada Yesus di sini. Jangan. Sebab kedatanganku yang kedua sama seperti kilat memancar dari timur sampai ke barat. Demikian juga kedatanganku nanti yang kedua. Bahkan Yesus lengkapi pada waktu itu
Tampak tanda aku sebagai anak manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap. Ini siapa yang meratap ketika ada makhluk datang kepada Yesus, kepada Paulus mengaku Yesus? Siapa yang meratap? Tak ada yang meratap. Sedangkan kedatangannya Yesus setelah manusia itu meratap semua. Kenapa? Karena ketika ia datang, bumi seketika berubah. Gelap gulita di mana-mana, gempa terjadi di mana-mana. Manusia meratap karena itu adalah tanda-tanda kiamat. Al-Quran menjelaskan itu. Dan juga Yesus menerangkan itu. Jadi yang datang kepada Paulus itu bukanlah Nabi Yesus, bukan Nabi Yesus, tapi makhluk roh yang mengaku Yesus. Itu yang saudara harus pahami. Silakan. Bang Zuma. Ya, Paman. Izin menanggapi ya. Jadi, selamat malam buat semuanya. Sebenarnya Yesus bisa datang kapan saja. Yesus bisa datang. Karena kenapa? Sebelum dia naik ke surga, dia pernah berpesan, ketahuilah aku senantiasa menyertai engkau. Ya. Jadi jangan Anda lupakan ayat itu. Mana Yesus sekarang coba? Coba. Mana Yesus? Yang dimaksud menyertai engkau itu ajarannya. Betul. Bukan oknumnya. Dia bisa datang kapan saja melalui Mana dalilnya? Mana dalilnya dia bisa datang kapan saja? Mana dalilnya? Mana? Makanya Anda jangan baca sepotong-sepotong. Ya. Sama seperti dia kami juga disertai siapapun yang percaya kepadanya hingga pada kesudahan zaman. Kami juga disertai oleh Nabi Muhammad. Bukan berarti oknumnya, tapi ajarannya. Sama jadi seperti saya merasa, saudara Ferry, sama seperti saya hidup. Saya sama seperti saya dalam hidup saya itu, orang tua saya tetap menyertai saya sampai sekarang. Kenapa? Karena saya memegang amanah-amanah mereka. Sama seperti dia. Yesus, ajaran Yesus maksudnya kepada murid-muridnya, wahai muridku dimanapun kau berada, aku senantiasa menyertai kalian. Kenapa? Karena ajaranku ada pada diri kalian. Bukan berarti akunya, bukan berarti tubuhku, diriku, bukan, tapi ajaranku. Jadi mohon maaf. Ajaranku. Kapan coba Yesus datang samamu? Kapan? Kau jangan mimpi. Jadi dia datang bukan lagi sebagai bentuk fisik. Ya, bukan lagi datang secara iya, yang oke. Saya ikuti maumu. Yang kau maksud itu adalah Yesus yang datang ke Paulus yang menyertai kau. Makanya kau makan babi santai, ibadah minggu santai, minum khamar santai, menyembah makhluk santai. Tidak pernah ibadah menyembah Tuhan santai. Kenapa? Karena Yesus menyertai kau. Yesus yang itu yang kumaksud. Tapi Yesus muridnya Bani Israel menyertai mereka selama mereka menjalankan ajaran Yesus. Menyertailah Yesus. Kenapa kamu begini? Karena ini ajaran guru kami. Kenapa kau begini? Karena ini ajaran Yesus kami. Nah sekarang kenapa kau sekolah minggu? Kenapa kau ibadah minggu? Siapa yang ngajarin? Kenapa kau makan babi? Siapa yang kau ajari? Yang ngajarin kamu? Kenapa kau tidak bersunat? Siapa yang menemani kau itu? Yesus. Enggak mungkin. Yang menyertai kau itu adalah Yesus yang datang kepada Paulus, yaitu iblis. Bukan Yesus yang datang di tengah-tengah Bani Israel. Sama seperti kami, ku bilang. Sama seperti kami. Sama seperti kami. Nabi Muhammad menyertai kami sampai hari kiamat. Bahkan sampai ke jannah. Tapi bukan oknumnya, namun ajarannya. Jadi kalau Anda mengatakan oknumnya yang oh tidak ada itu, iblis yang menemani kamu, bukan Yesus. Gitu. Jadi harus kita pahami dulu Bang Zuma. Jadi sebenarnya begini ya. Saya juga bukan penganut Tritunggal. Jadi mohon maaf kepada saudara yang menganut Tritunggal. Memang kita agak beda, tetapi bukan berarti kita menjadi hakim atas sesama. Ya. Sebenarnya sudah jelas sebenarnya. Yesus itu siapa, jati dirinya siapa, statusnya apa. Yang menjelaskan tentang Yesus, siapa dirinya siapa? Anda atau Yesus? Yesus sendiri telah menjelaskan siapa dirinya. Coba apa kesaksian Yesus tentang dirinya? Oh iya jelas. Ya memang jelas. Apa? Dia utus. Ya dia utusan. Udah selesai. Dia utusan. Dia utusan. Terus kenapa Anda menjadikannya Tuhan? Ya? Karena yang Anda jadikan Tuhan adalah Yesus lain. Itu. Tidak, saya bukan penganut. Tidak, saya bukan penganut Tritunggal. Tidak. Walaupun. Tidak, saya bukan penganut walaupun. Anda tidak. Apa? Anda ini apa? Kalau bukan Tritunggal. Tidak.
Saya penganut, saya memahami Tuhan yang esa. Ya, karena Yesus sendiri berkata, dengarlah hai Israel, Tuhan kita itu esa, ehad, ahad. Ya. Terus? Dan kemudian Yesus sendiri bersabda, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan atau Allah, dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Itu hidup yang kekal itu. Jadi mohon maaf kepada saudaraku yang menganut Tritunggal, saya tidak menjadi hakim atas Anda, dan juga sebaliknya jangan menjadi batu sandungan terhadap sesama. Ya, saya itu penggali kebenaran, saya itu analis, sama seperti Anda, Bang Zuma. Tetapi kita jangan terlalu mengadi-ngadi juga tentang Alkitab. Oke, sekarang begini kalau gitu. Kalau Anda adalah penggali atau yang kemudian mempelajari, mengkaji Bible, Yesus, menurut Yesus yang Anda tahu, mengaku dengan lisannya diutus untuk siapa? Bani Israel atau seluruh umat manusia? Makanya dia berpesan sebelum dia naik ke surga. Jadi begini Bang Zuma. Apalagi? Ya, jangan. Loh, jangan kau nasihati saya, kau belajar aja sama betul. saya. Gini, Anda kan bertanya. Yesus dengan mulutnya mengajarkan dirinya diutus untuk siapa? Apakah hanya untuk Bani Israel atau untuk Anda juga? Anda kan bertanya, biar saya jawab. Ya, tapi jawabannya harus sesuai dengan pertanyaan. Iya betul. Ya saya kan udah, mau silakan. menjawab. Nah, silakan. Saya mau menjawab. Jadi begini, sebelum Yesus naik ke surga, dia pernah berpesan, pergilah jadikan semua bangsa murid. Oh, itu bangsa. Itu bukan Yesus. Anda salah. Itu bukan Yesus. Itu bukan Yesus. Itu Anda terlalu gegabah menilai. Matius 28 itu ceritanya adalah tulisan yang muncul menceritakan tentang oknum yang keluar dari kubur. Ini yang saya tidak suka ketika Anda. Ini juga yang saya tidak suka ketika Anda kemudian mencoba untuk menipu orang banyak. Gak bagus. Makanya Yesus, Anda baca. Bung, saudara, ketika Yesus masih hidup, dengarkan, ketika Yesus masih hidup, belum ada tragedi penyaliban. Saya tidak suka mendengar orang yang ego. Ya sudah, kau turun. Gak suka saya mendengar orang yang ego. Ya sudah, kau turun. Saya hanya mau ngajar orang-orang yang masih berfungsi otaknya. Kau turun. Makanya kita tukar pikir. Ya, kalau tukang pikir, saya nggak mau ngambil pikiranmu, bodoh. Pikiran kucuk kayak kau mau kuambil, ngapain kutukar dengan pikiranku? Bah, mending saya ngomong sama kambing. Disuruh tukar pikiranmu error kayak gitu. Yesus berkata, segala Aduh, nggak tahu Mbak Runda. Iya, ada yang mute saya. Sama seperti tadi, ada juga yang buka mute saya gitu loh. Siapa sih yang suka mute ah? Entahlah, dia juga kena kayaknya. Kena iblis juga. Jadi gini saudara, Yesus berkata sebelum ada tragedi penyaliban, Yesus yang berkata apa? Segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan. Kalau Matius 28 itu adalah ucapan Yesus, berarti sebelum Yesus mengucapkan segala firman telah aku sampaikan, ucapan yang ada di dalam Matius 28 itu lebih dulu disampaikan oleh Yesus. Disampaikan itu dulu. Seperti akulah Alfa dan Omega. Diucapkan itu dulu. Baru dia ucapkan segala firman telah aku sampaikan. Supaya kita bisa paham. Oh, ternyata ucapan pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa jadi muridku. Itu bagian dari firman yang Yesus terima. Tapi faktanya kan tidak. Yesus mengucapkan lebih dulu, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan. Nah, apakah setelah Yesus mengucapkan itu, ucapan dalam Matius 28 juga sudah diucapkan oleh Yesus? Tidak. Ucapan itu muncul nanti setelah 3 hari setelah tragedi penyaliban. Berarti itu bukan firman Yesus. Itu ucapan Yesus yang keluar dari kubur. Siapa yang keluar dari kubur itu? Bukan Yesus lagi, tapi oknum lain yang mengaku Yesus.
Katanya kitab Anda kitab sejarah. Kalau kitab Anda kitab sejarah, maka sejarahnya harus runut. Jangan Anda mengatakan, oh Yesus disunat. Padahal yang Anda bahas ini adalah Yesus sebelum lahir. Gak boleh kayak gitu. Yesus mengatakan segala firman. Jadi semua perkataan-perkataan setelah itu bukan lagi ucapan Yesus. Kecuali, titik 2, dengarkan. Ada pengulangan Yesus. Misalnya, Yesus pernah mengatakan itu ketika di Galilea atau di Yudea. Ketika dia mengajar. Lalu diucapkan kembali oleh penulis Matius. Itu berarti pengulangan. Lah ini sama sekali nggak ada Yesus pernah mengatakan, pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu nggak ada ucapan Yesus itu. Sebelum dia mengucapkan segala firman. Itu muncul belakangan, berarti itu bukanlah ucapan dari Yesus yang adalah Rasul. Itu ucapan Yesus KW-KW-an. Gitu saudara. Gitu aja kok repot. Katanya kitab sejarah, kok balik-balik. Ayo, siapa lagi mau garambang? Silakan. Ini jenggot ini, siapa pakai ini jenggot ini? Jenggot, selamat malam. Selamat pagi. Kristen apa Islam? Jenggot. Jangan botol lah ya. Diskusi agama pakai otak. Namanya agama, jalan kendaraan kita menuju kehidupan berikutnya. Maka harus sesuai dengan kerangka akal, kerangka berpikir. Jangan kedepankan doktrin. Tidak bagus itu. Ini sudah 2025, masa masih bahlul? Ayolah kawan-kawan, pakai otak lah, jangan ego. Bayangkan ya, bayangkan Anda mati-matian melakukan satu prosesi keagamaan. Mati, Anda nggak ada pilihan. Masuk ke kubur nggak ada pilihan. Oh, aku masih mau hidup kembali deh, aku ulang lagi. Nggak ada cerita, kamu salah. Dalam hidupmu ini, masuk ke tanah sedetik dari itu, tidak bisa mundur. Kalau sekarang masih ada pilihan. Ini makan apa ya hari ini? Soto Banjar, sop saudara, coto Makassar, palu basah, pisang hijau. Masih bisa milih. Makan ini ini kok rasanya nggak bagus. Ganti. Mungkin itu masih bisa. Kenapa? Jasad dan ruh masih menyatu. Ketika ruh sudah berpisah, Pak, dengan jasad, ruh itu sudah jadi robot. Ruhnya akan menerima upah dari kehidupan di dunia. Salah kita memilih agama, ruh akan didikte sesuai dengan perbuatan kita. Nggak ada lagi tempat penyesalan sudah dibawa kubur, itu nggak ada lagi. Maka saatnya sekarang Anda menggunakan senjata terampuh dan yang paling termahal yang Tuhan beri kepada kita. Apa itu? Akal. Pakai itu, pakai. Jangan kedepankan kebencian. Katanya ajaran kasih. Kalau ajaran kasih sejatinya, loh, terima Islam itu dengan baik. Pelajari baik-baik. Dengan acuan koridor akal. Terima Kristen itu dengan baik. Pelajari baik-baik. Terima dengan koridor akal. Terima Hindu. Terima Buddha. Koridor akal. Dudukkan perkara masing-masing. Ini rasionalkah? Ini irrasional. Ini rasional. Ini irrasional. Dudukkan. Itu baru kasih. Oh, ini ngotot, bahlul. Ngotot, bahlul, nggak ngerti apa-apa, cuman ngotot aja. Modal doktrin. Mana kasihnya? Kasih itu menelaah, mendengarkan. Setelah itu menanggapi, menjelaskan, memberikan kritikan, memberikan saran. Yang sifatnya membangun dan tolak ukurnya akal. Yesus mengatakan segala firman telah aku sampaikan. Jangan lagi terima perkataan-perkataan pengarang-pengarang, peneliti-peneliti yang Yesus tidak pernah ucapkan sebelum dia terangkat ke langit. Jangan ditambah-tambahi. Begitu cara belajarnya, sama seperti kami umat Islam. Ketika Nabi Muhammad tidak pernah mengatakan, misalnya dari Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, aku bersama dengan Anas bin Malik berjalan di suatu malam. Kemudian kami menemukan orang Yahudi mandi di sepertiga subuh. Dan Rasulullah memberikan pesan dengan berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai si fulan, jika engkau ingin mandi dan panjang umur, jangan lupa kau menggunakan sampo sangsil tiada kemilau seindah sangsil. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ucapan itu ternyata tidak bisa dijadikan sebagai sandaran. Kenapa?
Karena zaman Rasulullah belum ada sampo sangsel. Jangan lantas langsung diterima. Mentang-mentang di situ Rasulullah SAW bersabda, oh pasti ini, pasti ini. Padahal itu tidak pernah diucapkan oleh Rasulullah. Sama seperti, pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Periksa dulu, pernah nggak Yesus mengucapkan itu? Oh tidak, ternyata ucapan itu muncul setelah Yesus ada di langit. Berarti itu bukan ucapan Yesus. Meskipun yang mengatakan itu adalah kadal, naga, biawa, siapapun. Kalau mengatasnamakan Yesus tapi Yesus tidak pernah mengatakannya, jangan kau percaya. Meskipun itu enak di kuping. Jangan. Keselamatan hanyalah begini. Tapi Yesus tidak pernah mengatakan, lu mau apa? Kamu jahil, kamu zalim kalau kau percaya yang kayak gitu-gitu. Karena Yesus tidak pernah mengucapkan itu. Sama seperti menyembah Yesus. Sembahlah Yesus, kata pendeta. Sembahlah Yesus, karena tak ada keselamatan di luar Yesus. Emang Yesus pernah mengajarkan itu? Enggak pernah. Jangan kau percaya. Katanya beriman kepada Yesus, percaya kepada Yesus. Maka kalau percaya kepada Yesus, ajaran yang terlontar dari lisannya Yesus lah yang harus didengar, bukan dari penulis Bible. Jangankan penulis Bible, Maria yang melahirkan Yesus sekalipun, kalau Yesus tidak pernah mengatakan itu, jangan kau percaya. Apalagi pengarang-pengarang yang hidup jauh setelah Yesus. Gitu saudara, jadi pakai otak. Pakai akal ini, akal. Ini yang barang termahal ini di kepala yang dikasih Tuhan. Membedakan kita dengan ayam, sapi, kambing adalah akal. Kalau Anda tidak gunakan akal dalam beragama, apa bedanya dengan bembe? Begitu. Berbahagialah ada diskusi-diskusi seperti ini. Supaya kita menguji kebenaran iman yang kita punya. Kan gitu. Ya lanjut Ki. Salsabilah, lanjut. Ramadan, selamat malam, selamat pagi, selamat pagi dan Ramadan. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Ya, Waalaikumsalam. Ya. Mohon maaf Bang ya, kita tunggu hoten Bang ya. Sebentar Bang, saya mau ngomong. Ya, Bang Juma. Ya. Gimana Bang? Salam kenal dari saya Remalun Bang Juma. Iya Bang. Ya. Oke itu aja Bang. Iya. Makasih Bang ya. Ya, Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Remalun. Sama seperti tuduhan Nabi Muhammad SAW dituduh cabul. Itu tuduhan muncul kapan? Ada enggak pada masanya? Ada enggak orang yang mengatakan itu kepada baginda? Kalau tidak ada, jangan percaya. Sama seperti ada orang menuduh Bang Suma itu jelek, buruk rupa. Kalau Anda tidak pernah melihat dan ternyata Bang Zuma itu ganteng, jangan kau percaya. Gitu. Akal pakai. Itulah gunanya kita diberi akal. Beruntunglah kalian hidup di tengah-tengah para apologet Islam ini. Karena mereka mengajarkan kalian dengan jujur, tanpa tendensi kebencian, tanpa ada keinginan untuk memperkaya diri. Mereka murni memperjuangkan kebenaran. Bagikan keringnya dong. Nah, gitu dong. Bismillah. Jadi untuk yang 2 slot kita serahkan untuk Kristen ya, yang Kristen ya. Yang 2 slot yang tertinggal kita khususkan untuk Kristen buat edukasi, buat ada diskusi. Jadi mohon untuk yang 2 slot, yang Islam jangan naik ya, jangan minta perintah naik. Oke lanjut turun dah. Iya. Makasih Bang. Ini pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Kapan-kapannya Yesus mengajarkan itu? Gak ada Yesus mengajarkan itu, gak ada. Gak ada. Yesus yang maksudku, Yesus yang datang sebagai nabi, sebagai rasul untuk Bani Israel. Tapi kalau Yesus yang datang ke Paulus, ya itu ajaran Yesus memang. Percaya aku itu. Tapi beda dengan Yesus kami. Yesus kami itu alhamdulillah beliau orang suci yang tidak memperkatakan perkataan selain dari yang diperintahkan oleh Tuhan untuk ia katakan. Yohanes 12:49-50. Jadi tak mungkinlah Nabi kami Yesus mengatakan sesuatu yang lebay. Akulah Tuhan, akulah pencipta. Alamak, gak ada yang kayak gitu-gitu.
Silakan Bang Andi. Bang Andi, silakan Bang Andi. Diberikan ini untuk si Bang Yudas, Bang Andi. Ini ada pejuang rupiah Gurunda Kristen. Iya. Silakan, selamat malam pejuang rupiah. Malam. Lanjut diskusinya sama guru kami. Ya, saya tadi mendengarkan ya diskusi Bang Juma dan ada satu yang saya tangkap tadi ya dari Bang Juma bilang jangan percaya kalau ada yang bilang Bang Juma itu jelek misalnya, karena nggak pernah ngelihat kan gitu ya Bang Juma tadi ya. Maka dengan logikamu itu saya pun bisa berpikir bahwa ya maka jangan percaya ya pada orang-orang ya yang tidak hidup sejaman dengan Yesus. Mereka itu melihat Yesus, mereka itu menyaksikan cerita tentang Yesus. Bagaimana saya mungkin percaya kepada kesaksian orang yang hidup tidak sejaman dengan Yesus? Kan begitu. Benar nggak Bang Juma? Betul itu. Nah. Betul itu. Ya, sekarang kalau misalnya saya sezaman kemudian dengan Michael Jackson. Ya. Saya sezaman nih. Ya. Tapi saya tidak pernah ketemu. Ya. Tapi saya banyak cerita tentang Michael Jackson. Anda percaya nggak? Tergantung. Apanya yang tergantung? Tergantung di mananya? Abang dapat cerita Michael Jackson. Iya. Abang tidak hidup sejaman. Saya sezaman. Oh, abang hidup sejaman. Iya. Tapi saya tidak pernah ketemu. Tapi abang nggak pernah ketemu. Saya bukan pengikutnya juga. Saya juga bukan muridnya. Saya bukan sahabatnya. Tapi saya banyak cerita untuk mendapatkan keuntungan gitu loh. Supaya saya dilantik menjadi asistennya daripada Michael Jackson. Wah, saya buat-buat lah. Saya gini, saya Michael Jackson, saya melihat dia berkata begini dan seterusnya. Itu gimana? Kamu percaya nggak? Perbandingannya harus dengan orang yang tidak sejaman. Loh ya. Kok bisa kayak gitu? Saya sezaman dengan Michael Jackson. Paulus sejaman dengan Yesus. Kita harus bandingkan. Sama dong. Saya dengan Michael Jackson sezaman, tidak pernah jumpa. Paulus dengan Yesus sejaman, tidak pernah jumpa. Anda percaya? Percaya nggak Anda ketika saya berbicara mengenai Michael Jackson, sementara saya nggak pernah ketemu? Nah ya, apalagi dengan orang yang nggak sejaman kan gitu Bang, benar nggak? Iya. Sekarang permasalahannya adalah ketika saya yang berbicara tentang Michael Jackson, orang berakal pasti sudah tidak percaya. Nah, yang jadi masalah sekarang ini, Yesus Paulus tidak, kemudian dia sesaman tapi tidak pernah ketemu. Lu kok Anda percaya? Kan lucu. Loh, murid-murid Yesus banyak Bang. Siapa murid Yesus yang menulis Bible? Siapa? Murid Yesus itu banyak, ada 70 Iya, saya tahu, tapi yang menulis Bible Anda itu siapa murid Yesus nulis Bible? Lukas itu murid Yesus. Markus kasih itu data boleh? Yesus. Boleh kasih data? 70 murid itu kan ada 70 murid yang dilantik. Boleh kasih data? Nggak bisa kayak gitu. Boleh kasih data? Saya nggak punya datanya. Oh, ya udah, berarti Nanti, itu cuma klaim aja. Bahaya Bang. Bahaya kalau berbicara agama yang akan menghantarkan kita ke alam kubur, ya asal modal percaya. Itu bahaya. Bahaya itu. Tapi maksud saya gini Bang. Perbandingan saya tadi kan adalah gini. Abang kan bilang ya bahwa orang yang nggak pernah ngeliat abang nggak akan bisa dipercaya ketika bilang abang jelek atau abang ganteng gitu kan. Nah, logika yang sama ya itu saya pakai gitu loh. Bagaimana abang bisa membuktikan orang yang tidak sejaman dengan Yesus mengatakan peristiwa yang berbeda? Dari mana itu dapat beritanya? Oke. Saya lebih percaya yang mana kan gitu. Oke, sekarang begini. Anda percaya mana pencipta langit dan bumi yang berbicara daripada pengarang-pengarang yang ada di Bible Anda? Wartawan-wartawan yang tidak pernah bertemu dengan Yesus yang adalah manusia biasa. Ayo. Nah, itu kan klaim juga. Benar nggak? Bukan itu permasalahannya. Sekarang sekarang Nabi Muhammad menerima wahyu dari langit. Sama seperti Nabi Musa menerima wahyu dari langit. Begitu juga Yesus menerima wahyu dari langit. Itu wahyu.
Berarti yang dari langit ini yang menyampaikan. Sekarang Lukas menulis, Paulus menulis, itu dia dapat informasi dari mana? Sedangkan di situ di tengah-tengah mereka telah hidup sosok manusia Yesus sebagai pembawa berita firman, tapi mereka tidak pernah bertemu. Sumber di Islam itu Nabi Muhammad, sumber di Yahudi adalah Yesus. Iya kan? Betul kan? Bukan Lukas, bukan Markus, bukan Paulus yang menjadi sumber firman. Yesus dan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menerima firman, disampaikan kepada sahabatnya. Sahabatnya menghafalkan, sahabatnya menuliskan. Yesus menerima firman. Mana sahabatnya yang menghafalkan? Mana sahabatnya yang menulis? Ada? Tak ada. Beda kelas kita. Gini Bang. Gini ya. Apa lagi? Saya pun bisa punya klaim. Misal contoh ya, saya punya klaim nih, saya dapat wahyu tentang cerita Pangeran Diponegoro gitu ya. Oh, Anda enggak mengerti, Pak. Anda enggak mengerti. Saya tanya dulu. Saya tanya dulu kepada saudara. Yang benar, saya tanya dulu sama saudara. Jangan melebarkan masalah. Jangan melebarkan masalah. Kita kerucutkan masalah. Kita kerucutkan saudara. Yang menerima firman dari langit itu Yesus atau Paulus? Kalau cuma mau pamer mempermalukan diri Anda, ya bukan tempatnya di sini. Bukan di sini tempatnya. Pertanyaan saya, yang menerima wahyu Yesus atau Paulus? Yang menerima wahyu apa? Oh, Anda nggak tahu, nggak layak, mending Anda turun. Ya udah turunin aja. Ya udah turun, kau ke gereja seperti biasa. Colok pantat pendeta, jilat biar kau waras. Jadi yang menerima firman itu Yesus. Yang menerima pantatnya Muhammad. Yang menerima firman di Islam itu adalah Nabi kami, Nabi Muhammad. Yang menerima firman di tengah-tengah Bani Israel itu Yesus. Kita adu orang-orang di sekeliling Nabi Muhammad, kita adu orang-orang di sekeliling Yesus. Nabi Muhammad menerima firman. Firmannya disampaikan kepada muridnya. Muridnya kemudian menghafalkan dan menuliskan. Selesai perkara. Lepas daripada itu, apakah itu firmannya bukan dari Tuhan menurut tuduhan kalian? Sekalipun dari manapun, yang pasti Nabi Muhammad yang menerima. Mau kemana Anda? Al-Quran diterima oleh Nabi Muhammad dari manapun sumbernya. Lalu kemudian Nabi Muhammad menyampaikan kepada muridnya, dihafalkan muridnya, dituliskan muridnya. Apapun ceritanya, apapun Anda mau terima atau tidak, itu dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Itu bukan urusan kami. Yang pasti klaim kami adalah Nabi Muhammad menerima wahyu, diberikan kepada sahabatnya, diberikan kepada muridnya, dihafalkan, dituliskan. Selesai. Yesus menerima wahyu dari langit. Setelah Yesus, lalu kepada siapa? Kepada siapa? Diam 1000 bahasa. Lalu yang menerimanya dihafalkan atau dituliskan? Gelap. Gelap segelap-gelapnya. Gelap segelap-gelapnya. Tidak ada yang menghafal, tidak ada yang menulis dari Yesus. Hayo. Dari situ aja kalian udah keteteran. Macet internasional. Nabi Muhammad menyampaikan Iqra, sahabatnya menerima, menghafalkan Iqra, menuliskan Iqra. Yesus menerima firman. Yesus mengajar ke murid. Murid hafal enggak? Enggak. Murid tulis enggak? Enggak. Lalu, ya kan Yesus hanya untuk Bani Israel aja. Pada zaman itu juga. Lepas Yesus pergi udah selesai. Bubar. Balik kanan, bubar. Jadi Kristen ini dari mana? Ya bukan dari Yesus. Kan udah aku bilang. Bukan, Kristen itu bukan dari Yesus. Yesus datang menerima firman, menyampaikan firman kepada pengikutnya. Begitu Yesus terangkat ke langit, udah selesai, tutup buku, nggak ada lagi. Kristen ini muncul belakangan.
dari orang-orang yang tidak dikenal, bukan murid Yesus, dan menerima firman bukan dari Yesus juga. Mereka bukan penghafal, mereka bukan penulis. Mereka hanya menuliskan berdasarkan dengan hasil penyelidikan, hasil penelitian, hasil saksi-saksi orang yang tidak dikenal. Itulah hasil yang diimani oleh Kristen hari ini. Paham, kawan-kawan? Oke, paham. Nah, gitu dong. Oke, paham Juma. Ya, gitu dong. Ya, ini Oke. ngejak debat yang Oke. Mas, silakan. Oke, siap Juma. Oke. Siap. Oke, Ya. well ready ya. Yes. Oke. Sekarang Oke. gini Juma, pertanyaan saya. Saya Mau dulu bertanya, kirain mau ngapain? Bolehkah berbohong di Islam? 1. Nggak Bolehkah boleh. selingkuh di Islam? Nggak boleh. 2. Bolehkah Nggak boleh. berbuat Nggak boleh. zina di Islam? Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Oke. Kalau kubuktikan gimana? Silakan. Boleh dalam 3 hal. Itu sudah paham kan? Oke. Sekarang kalau di Kristen boleh nggak berbohong? Oh, nggak boleh. Apapun alasannya tetap dosa. Kenapa Yesus mempraktikkan bohong? Apa buktinya? Yohanes 3 nomor buktinya? 13. Apa? Yohanes 3 nomor Apa 13. buktinya? Iya, bacakan. Kamu nggak tahu? Bacakan satu perikop. Bacakan satu perikop. Ya, jangan potong-potong satu ayat. Kalau saya jumpa Sini. Saya baca Kejadian sampai Wahyu ya. Kalau saya Juma, ya, Juma. Kalau saya Juma, ya dengarkan ilmiah bahwa boleh selingkuh, ya. Satu dulu. Ini ilmiah bisa kita buktikan sekarang. Satu dulu. Masalah kebohongan dulu. Masalah kebohongan dulu kita bahas. Oke ya? Masalah kebohongan. Habis itu kita bahas tentang selingkuh. Nah gini. Itu cuma narasimu. Dengarkan saya. Kalau dalam 3 hal itu kamu akui. Dalam 3 hal. Yang pertama membuat istri senang. Misalnya kita makan masakan beliau asin. Iya, poligami. Poligami nggak ada, nggak boleh. Itu nggak boleh. Siapa boleh? Itu tidak ada hubungannya poligami dengan 3 bohong itu. Jangan bahlul. Menyenangkan Jangan bahlul. Menyenangkan Siapa hati bilang? istri. Misalnya kita lagi makan masakannya asin. Ditanya, ayah, enak gak sayurnya? Oh enak sayang. Itu contoh. Dan itu semua dipraktekkan oleh orang Kristen juga. Udah kau diam kau. Nah sekarang dengarkan. Sekarang kebohongannya Kamu Yesus. diam. Itu Diam, bahlul. Nah hilangkan kau. Nih dengarkan di bawah. Ini yang kau sembah nih berkata di dalam Yohanes 3 nomor 3. Kita lihat ya apa yang dikatakan oleh yang kau sembah. Dengarkan. Tidak ada seorang pun yang naik ke surga selain Yesus yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Oke, kata siapa? Kata Yesus. Tertulis di mana? Tertulis di Yohanes 3 nomor 13. Oke. Menurut Yesus, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain dari aku. Itu kata Yesus. Mari kita cek di dalam 2 Raja-Raja 2 nomor 11. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi, memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Ada Tuhan pembohong. Tuhannya pendusta. Sembahannya pembohong, penipu. Tidak ada orang yang naik ke surga, yang telah naik ke surga selain dari aku. 2 Raja-Raja 2 nomor 11. Elia lebih dulu naik ke surga, Cahayu. Gepeng
lu pada percaya, orang yang kayak gini dipercaya. Aduh, Tuhan pun pembohong, gimana umatnya? Tuhannya saja pembohong, apalagi umatnya. Kok umat, apalagi hambanya. Saya ulang ya teman-teman yang dibawa, yang pemula yang ingin ikut seperti Bang Suma suka gundulin orang-orang Kristen kepalanya ya, tak berotak. Yohanes 3 nomor 13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain aku, Yesus. Dua Raja-Raja 2 nomor 11. Elia lebih dulu naik ke surga. Bang Suma kau salah, Bang Suma. Salahnya di mana, Bang? Yang Yohanes 3 nomor 13 itu bukan ucapan Yesus. Lalu ucapan siapa? Itu ucapan Yohanes. Yohanes terima dari mana? Iya juga ya. Yohanes terima dari mana itu? Iya juga ya. Itu ucapan Yesus sendiri. Jawab Yesus di Yohanes 3 nomor 10. Engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Aku berkata kepadamu, aku Yesus berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya bahwa aku berkata-kata dengan kamu tentang hal duniawi. Sebagaimana kamu akan percaya kalau ada aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Yesus anak manusia. Ternyata di dalam kitabnya orang Yahudi 2 Raja-Raja 2 nomor 11, Elia lebih dulu naik ke surga. Cie. Tuhan kok pembohong. Malu ah. Pembohong dia. Dasarkan dalil itu, tak ada orang yang pernah naik ke surga selain anak manusia yang adalah Yesus. Loh, Elia lebih dulu naik ke surga. Malu punya Tuhan gitu, malu. Oke, silakan teman-teman. Ya, disapa dulu Bang Ratu. Ompo ya, ini Ompo, selamat malam Ompo. Selamat Pakistan. Kristen dia di bawah aja ya, di bawah ini. Yang Rodin ya. Selamat malam Rodin, dibuka mic-nya. Hijrah itu sulit katanya, apa itu? Ini Rodin siapa nih? Dibuka mic-nya Rodin. Rodin Rafa, silakan. Rodin Rafa, silakan dibuka mic-nya. Anda Islam atau Kristen? Aduh. Turunkan aja. Iya, siap. Ya, yang buat yang di bawah kalau mau naik sampai di atas, mau dong dikeluarkan suaranya. Ampu, selamat malam Ampu. Islam apa Kristen? Kristen dia. Kristen, iya Kristen ya Ampu ya. Ampu. Kristen. Iya, mau berdiskusi silakan. Lanjut sama Guru Nazma. Masya Allah. Selamat malam Bang Zuma. Iya, malam Bang. Nah, ini Bang Zuma tadi ada mengatakan Yesus pembohong. Saya kurang berterima itu Bang Zuma. Lah itu dikatakan Bang. Yohanes 3 nomor 13, tidak ada orang yang telah naik ke surga selain daripada aku. Bohong itu. Karena di dalam 2 Raja-Raja 2 nomor 11, Elia lebih dulu naik ke surga. Gimana dong? Masa nggak bohong itu Bang? Bohong itu, ya. Bang Zuma, sebentar. Ya, silakan. Kalau untuk membaca itu Bang Zuma, kita nggak boleh sepenggal kayak gitu Bang Zuma. Karena di antara semua itu saling berkaitan Bang Zuma. Jadi kalau coba. Apa yang Anda pahami tentang dalil itu, silakan.
melanjutkan ke bawah itu, Bang Juma. Ya, lanjutkan, Bang, lanjutkan. Silakan Anda lanjutkan. Baca mulai dari nomor 1 sampai nomor 21 atau lebih dari itu sekalipun, sampai ke nomor berapa itu kalau Yohanes 3, nomor 35 apa 36. Coba Anda baca aja sampai full Anda baca coba. Ada nggak di situ berubah? Nggak ada. Tetap aja dia mengatakan, akulah manusia yang pertama naik ke surga, kata dia. Dengar Bang Juma. Bentar dulu, bisa nggak ngomong? Ya silakan Bang, silakan. Jadi kalau Yesus berkata demikian, seketika dia manusia memang harus berkata begitu. Maksudnya harus berbohong gitu. Berbohong dari mana? Dia mengatakan tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada aku. Itu Bang, siapa bilang? Bang, kalau itu dikaitkan, itu ke bawahnya itu masih banyak Bang. Iya, coba Anda baca. Coba silakan. Karena apa? Apa dibilangnya di situ? Baru datanglah pengikut aku, kan gitu. Coba Anda baca dulu Bang, jangan bernarasi, baca dulu Bang. Silakan Anda baca dulu baru bernarasi, membuktikan bohong tidak dia atau dia tidak bohong. Baca dulu Bang. Lihat dulu Bang Juma, di mana coba Yohanes mana? Astagfirullahaladzim. Coba. Jadi Anda belum tahu di mana. Inilah kebiasaan orang Kristen gini. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Aduh Bang. Baca Bang, di dalam ini kitab Bom 3 nomor 13. Di situ tertulis dengan jelas. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Silakan. Ade, selamat malam Ade. Islam Pakistan Ade. Islam Bang, Islam di bawah dulu Bang ya. Atau yang disampaikan Bang. Oke, makasih Bang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Ade. Baca ya, mohon ya. Yang di bawah yang 3, nomor 13. Yang Kristen ya. Maafkan. Hari, selamat malam Islam Pakistan. Kristen ya. Hari, selamat malam. Aduh. Lanjut Bunda, lanjut ampun. Jangan pula dicari-cari kita bom mampus lu. Benar-benar lah ini. Tadi cari benar ini kita bom nih, Bang Zuma. Oh itu dia Datuk, bahaya ini. Hari kali lah kita. Ini jujur amat ini. Robek bukunya bolak-balik nggak dapat, ini kita bom. Pulang ke rumah dilemparnya sendal istrinya. Mana kita putus simpan? Kenapa kita bom pulang? Gak ada isinya. Gini Bang, pengertiannya. Karena anak itu sudah ada di atas duluan. Itu pengertiannya di sini Bang. Kalau ini. Iya. Apa pula aneh setelah Anda baca malah jadi aneh gitu loh. Apa pula? Halo Juma, selamat malam Juma. Apa kabar Juma? Iya baik. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Tunggu dulu Bang Arya, lanjut dulu sama Bang. Susahnya kalau iblis sudah menguasai manusia ya, seseorang itu pasti linglung, menjadi bodoh, bahlul. Gimana tidak, orang cuman diajarin pokoknya percaya aja Yesus Tuhan, dah selesai kau mati masuk surga. Nggak diizinkan untuk belajar. Bagaimana ceritanya? Ginilah jadinya ketemu umat Islam yang siang malam belajar Bible ya jadi rujak, belum bulanan jadi mainan. Om pendeta aja takut, apalagi cuman selevel Arya. Gak bisa lah. Astagfirullahaladzim, ya Allah Karim. Arya ini kan kalau ke gereja cuma ngintip pahala jemaat. Jom, tenang. Gak usah mute gua, gak usah kick gua nanti turun sendiri. Gua cuma mau lewat
satu putaran aja, cuma sebentar gua mampir doang. Arya. Kebiasaan lama cuma ngintip jemaat abis itu pulang. Ada yang nantang di bawah. Gak usah mute host, gak usah mute. Gue nggak mau debat lagi sama Juma, karena gue udah capek debat sama Juma karena blunder mulu, nggak pernah menang. Nggak pernah menang. Blunder mulu berbohong. Sejak kapan? Dia akui blunder mulu kata dia. Capek dia kan. Ya udah, kalau nggak mau diskusi di bawah aja. Karena lawannya Bibelnya sendiri. Sama seperti Om Pu ini. Musuhnya adalah Bibelnya. Lu kok bisa ya? Kok benar ya? Kok di situ dikatakan tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia, Yesus. Oh, ternyata di 2 Raja-Raja 2 nomor 11 Elia lebih dulu. Juma, mari kita berdebat, Juma. Ayo. Angkat tema, Bang. Yang paling sulit, yang Anda kuasai lah, minimal, ya. Jangan jadi bulan-bulanan nanti kayak Om Pu ini. Silakan. Iya, dibuka mute-nya. Bang Danci dibuka mute-nya. Tentukan waktu dulu, Mas. 1 jam aja. Waktu Anda 1 jam maksudnya berapa sih? Tiap orang itu bicara berapa menit? Gak usah. 1 menit. Aku nggak mau begitu. Kenapa? Pasti waktu. Misalnya satu orang ya 2-3 menit lah bicara. Ya 2 menit. Berarti ada yang potong selama bicara. Habis selesai dulu. Iya. Maju maki. Kita paling jago. Anju Bangki. Saya jago terhadap Alkitabku masuk akal, tapi kalau kau jago terhadap Alkitab tapi Anda belum tentu. Kuasa hukum itu lebih menguasai materi daripada empunya masalah. Aku itu sudah nonton kau bebek. Ya udah, nggak usah besar mulut. Silakan mari kita bahas apa gitulah. 2 arah gitulah. 1 menit boleh, 2 menit boleh. Lanjut. Selama Anda Kristen, ya, selama masih Kristen, Anda akan pernah bisa menghadapi umat Islam diskusi. Nggak bisa. Selama Anda masih Kristen ya, nggak akan mungkin jadi babak belur. Gue yakinkan ini. Ya kapan? Debat. Kau banyak terus. Ya kapan? Ya udah, angkat tema. Kau bilang. Ya udah, angkat tema, yuk. Apa temanya? Kita diskusi 1 menit. Ketuhanan Yesus, kealahan dan ketuhanan Yesus. Oke, saya mulai. Pertanyaan saya, tolong tunjukkan bukti kalau Yesus itu bukan manusia. 1, 2 menit waktumu, silakan. Temanya sudah dengar nggak? Sudah. Temanya sudah dengar nggak? Sudah. Ketuhanan Yesus, keilahian Yesus. Ketuhanan dan kealahan. Ya, udah. Saya mulai. Tolong buktikan kalau Yesus itu bukan manusia. Silakan. Pertanyaan begitu ya, bukan manusia memang. Oke, saya jawab. Ya. Yesus itu memang manusia. Iya, berarti dia bukan Allah. Tadi katanya membuktikan Yesus itu adalah Tuhan. Loh, ternyata Anda tidak bisa membuktikan kalau Yesus itu bukan manusia. Bisa enggak Anda membuktikan kalau Yesus itu bukan manusia? Bisa enggak? Kalau Anda tidak bisa membuktikan kalau Yesus bukan manusia, berarti Anda sudah kalah dari awal. Cuman hitungan 3 detik. Innalillahi wa inna ilaihi. Kalau dia bukan itu boleh diucapkan salah kalau inna ilaihi. Setelah menghadapi Bang Suma dengan 3 detik saja tenggelam. Masih hidup. Masih ada napasnya. Dia buktikan kalau Yesus itu bukan manusia. Justru jawaban Anda, Yesus itu memang manusia. Udah selesai. Berarti Anda tidak bisa membuktikan kalau Yesus itu bukan manusia. Dengan kata lain, Yesus manusia. Dengan demikian, Yesus bukan Tuhan.
Karena Tuhan bukan anak manusia dan bukan manusia. Bilangan 23 nomor 19. Sudah selesai. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. 3 detik. Ini adalah orang Kristen yang paling terpecah, yang tercepat, yang kuhilangkan kepalanya. Namanya Dance Asbun, asal bunyi. Loh, tadi kan pertanyaan saya, buktikan kalau Yesus itu bukan manusia. Apa jawaban saudara? Yesus itu memang manusia. Ya sudah, selesai. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dalam 3 detik, kepala Dance putus dengan leher. Dah selesai. Ada yang lain? Ada peserta lain selain ini? Kau sudah kalah, Dance. Kau sudah kalah, mau apa lagi? Karena Anda mengatakan temanya adalah membuktikan ketuhanan Yesus dan muncul pertanyaan. Buktikan kalau Yesus itu bukan manusia. Harusnya bukti Yesus bukan manusia. Pertama, dia dilahirkan ibunya. Kedua, dia makan. Ketiga, dia lapar. Keempat, dia pipis, dia disunat. Kelima, dia nete. Keenam, dia ditampar. Ketujuh, ditonjok, ditelanjangi, digantung, dikubur. Itulah beberapa bukti kalau Yesus bukan manusia. Nah, yang percaya adalah orang gepeng semua. Orang gepeng, kepalanya bocor. Bocor muka, belakang, samping, kiri, kanan, atas, bawah. Itu. Tapi apa yang kau katakan? Memang Yesus itu manusia. Ya sudah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Udah selesai. Gurumu aja ke sini. Gampang itu, ntar lo baca masalah itu kalau innalillahi itu. Dia itu bukan kembali ke Allah itu loh. Dia itu dari ajaran Paulus kembali ke situ. Nah gitu. Manrasai. Allahu Akbar. Izin Bang silakan. Untuk iklan ada Bang Kaisar. Assalamualaikum Bang Kaisar. Sebagai penyegar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut Bang Kaisar. Iklannya yang di bawah minta iklan, Baik. Dari tadi saya seru juga menonton dari bawah ya. Luar biasa Bang Zuma sabarnya. Sangat sabar melayani kalian ini. Luar biasa ya. Jadi langsung saja karena kesabaran saya sudah tidak memuncak lagi, saya akan bernubuatan pada malam hari ini. Dicatat teman-teman ya, dicatat. Harap didengarkan. Kisah Pendekar Debater ayat 01 Oten Kelenger, pasal 1 Oten Teler. Dicatat. 1 kitab Yahudi Taurat kau tempel, istilah Al-Quran kau curi dan pasang di bibel. Lama-lama Tuhan kau pun kau sebut gembel, pantas kalian disebut penyembah gagang ketapel. Selain pencuri, pendusta dan plagiat, kalian juga disebut bani babi yang sesat. Oleh sebab itu dengarkan Bang Zuma bernubuat, turun, colok dan jilat pendeta kau punya pantat. Sudah sekian lama kalian jahat tersesat sampai di zaman teknologi yang akurat. Itu hati dan otak kau dari apa terbuat? Bebal tak berguna seperti besi bekarat. Nama Tuhan kau itu adalah Theos. Nama Rasul kau itu Apostolos. Kenapa malu dan pura-pura polos? Semua itu akibat Rasul kau si pelontos. Iya. Si pelontos ternyata punya kerjaan ya. Dari awal ditanya jawabannya ngeles, muter-muter kayak tutupan toples. Kalau ditanya jawaban pas dan yes, kalau tanya gratis pada Om Ganteng Handi Celebes. Ingat. Kalau kau tantrum ngomong tidak beres dengan asumsi dan framing stres, jangan sampai ditambol Handi Celebes, isi otak kau berserak menetes. Belajar di sini tidak berbayar, tidak perlu juga berkoar-koar. Mau cerdas, berbakat dan pintar, cukup sopan dan jujur untuk belajar. Tuhan dikandung dalam kandungan sebelum menjelma jadi Tuhan-Tuhanan. Lalu Maria melahirkan Tuhan, merawat manja dan rasa kemanusiaan. Dinenenin, dimandiin, cebokin, dikasih makan. Jika nasib Tuhanmu sadis, miris dan mati kocak,
ditangkap, ditelanjangi, dan ditombak. Bahkan nasibnya tidak lebih dari seekor kecoak, kotor, hina, bau seperti hidup di kandang ternak. Selama ini kalian hanya menyembah Lucifer dan setan, 18 iblis yang datang kepada si gundul bangkotan, mengaku datang dengan cahaya kilauan, kena prank Paulus, The Gang, dan kawan-kawan. Sekian, terima kasih, stay tune. Mas Mary, selamatkan malam Mas. Apa kabar? Jumpa lagi kita. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin perasaan Mary perempuan. Oh, sekarang. Bang Juma. Islam. Ini Islam ya? Islam. Oh, Islam. Di bawah dulu Bang ya, izin Bang ya. Iya. Apa yang sampaikan Bang? Sebentar Bang, saya mau tanya aja Bang Juma, kalau seandainya kita belajar Bible gitu terus hanya belajar saja gitu, terus kalau seandainya teman saya kan ada yang Kristen gitu, saya pernah diajak ke gereja tapi saya nggak pernah mau, itu bagaimana ya Bang Juma kalau menurut Islam kalau seandainya kita masuk gereja gitu? Hanya melihat saja. Oh, nggak boleh. Hanya melihat saja gitu atau nggak boleh Bang? Ya hanya melihat saja sih gitu. Ya sama halnya. Nggak boleh ya? Iya, sama halnya Anda masuk ke tempat persinahan dan Anda melihat orang bersinah itu nggak boleh. Apalagi orang masuk. Oh iya. Iya, untuk apa? Nggak usah Bang. Iya, saya sempat diajakin sih tapi saya nggak mau sih. Tapi kalau dia sering sih saya ajakin ke masjid gitu, ya sekedar lihat-lihat aja dia. Sahabatku Johan belajar Islam kok. Iya. Nggak usah Bang. Nggak usah. Lakum dinukum mulyadin Bang. Iya. Sahabat hidayah Muslim, syukran. Ya. Izin Bang ya, saya tes dulu Bang ya. Umar. Ya Bang. Halo Bang Juma. Halo juga. Sahabatku isi syukran, Masya Allah. Ya gimana? Tadi mengenai Yohanes tadi itu ya, bisa saya bacakan ya? Baca silakan. Oke, ini Yohanes 3 ayat 13 itu tadi Bang Juma. Iya. Ya Bang Juma ya. Iya. Jangan salah paham pengertiannya. Nggak akan Bang. Pun pernah. Nah ini pernah. Ini bahasanya ya, pernah. Berarti udah pernah. Ini bahasanya. Harus baik-baik. Tak seorang pun pernah naik ke surga. Ini harus mengerti nih. Selain dia yang turun ke dunia, yaitu anak manusia. Berarti Bang Juma, tak seorang pun yang pernah. Berarti anak manusia yang sudah pernah naik ke surga hanya Tuhan Yesus Kristus. Pengertiannya seperti itu Bang Juma. Yang sudah pernah. Pengertiannya jangan ketawa Bang Juma. Maaf kalau gitu, maaf. Iya. Terus Anda mau tipu saya gitu? Anda yang menipu saya. Loh. Karena makanya coba. Gimana Bang? Tidak ada seorang pun yang naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga. Tidak ada Bang Juma, kata-katanya jangan ditambah-tambahi. Jangan dibilang. Mendengar dulu Bang. Jangan dibuang. Tidak ada kata yang di situ. Tidak ada kata yang telah. Yang ada cuma naik. Bahasa Yunaninya anabawo, anabawino atau anabanawo. Seorang pun pernah. Tidak ada kata pernah di situ Bang. Tidak ada kata pernah. Itu penambahan lembaga Anda yang menipu Anda. Carikan saya ahli. Kalau ada kata pernah di situ di original teksnya, besok saya nikah lagi. Tunjukkan kalau ada.
Nggak ada kata pernah, itu penambahan. Tidak ada seorang pun yang naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. 2 Raja-Raja 2 nomor 11. Hanya Elia lebih dulu naik ke surga. Jangan. Gimana bangku ini? Itu Bang, ini saya bacakan, ini jelas ini. Tak seorang pun pernah naik ke surga selain dia yang turun ke dunia, yaitu anak manusia. Nah, ini jelas ini Bang. Kutanya dulu saudara, Elia itu dia hidup abad keberapa? Elia hidup abad ke-9 sebelum Masehi. Yesus hidup abad pertama. Berarti 900 tahun kurang lebih. Elia lebih dulu naik ke langit, Yesus belum lahir. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Ini Bang, ini kan percakapannya ini kan percakapan dengan Nikodemus ini Bang. Iya, saya tahu. Dia mengatakan tidak ada seorang pun yang naik ke surga selain aku, anak manusia, Yesus. Bang, ini saya tunjukkan di kata-katanya ini, jangan dibilang Bang, makanya dipelintir Bang, jadi nggak masuk akal jadinya kata-kata seperti itu. Jadi maunya Anda gimana? Tak seorang pun pernah, itu yang jelas Bang. Tidak seorang pun yang pernah, saya ikuti. Tidak seorang pun yang pernah naik ke surga selain aku. Loh, Elia sudah di surga 900 tahun lebih dulu dari Yesus. Apa itu nggak bohong? Itu bohong namanya. Tidak pernah katanya. Sedangkan Elia sudah 900 tahun lebih dulu di atas. Alamak, gimana bangku ini? Jangan dikurangi, Abang, kalau kata suku kata Bang, beda pengertiannya kalau ditambah Bang. Sama dengan di atas meja, sama. Anda yang menambah, saudara. Original teksnya itu tidak ada kata pernah di situ, nggak ada. Tapi kalau Anda pun ingin menambahkan, itu makin memberatkan. Tidak ada orang yang pernah ke surga selain aku, kata Yesus. Elia di abad ke-9 sebelum Masehi lebih dulu naik ke surga. Bagaimana bangku ini? Ada orang di Jakarta berkata, tidak ada orang yang pernah ke Makassar selain aku. Dan itu diucapkannya nanti di tahun 2500. Loh, Bang Suma lebih dulu ada di Makassar, 2025 ada di Makassar Bang Suma. Berarti orang yang berkata itu pembohong. Gak layak dijadikan pemimpin, gak layak dipercaya, apalagi dituhankan. Gimana sih abang tuh ini? Abang masih sehat kan bang? Sehat bang? Sehat, abang sehat? Itu bang sehat Bang. Kencing masih lurus? Abang jangan suka. Enggak, jawab dulu. Kencingnya abang masih lurus? Mengurangi kata-kata dan menambah kata-kata. Ya jawab yang dulu. Membuat orang jadi bingung. Kencingnya masih lurus bang? Abang masih lurusin nggak pemikiran abang? Enggak, kencingnya abang masih lurus. Jangan bertanya. Terus pertanyaan ketiga, kapan abang rencana meninggal dunia? Kapan? Rencananya kapan bang meninggal? Loh kok aneh kali abang ini? Yesus berkata, tidak ada orang yang pernah naik ke surga. Kata Bible, kata original teksnya gitu sih. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga. Yang pernah naik ke surga selain dia yang turun ke dunia, yaitu anak manusia. Pengertian itu bang sebenarnya bang. Kalau pembicaraan abang tadi itu kan kurang enak saya dengar, karena ada kata dibuat di situ yang kan beda pengertiannya bang. Memang ada kata yang di situ, terjemahan Bible ada kata yang, entah dari mana datangnya. Kok jadi saya yang dibatasin? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga. Terjemahan AYT, tidak seorang pun pernah naik ke surga.
Terjemahan lama, seorang pun tiada naik ke surga. Bis, tak seorang pun pernah naik ke surga. TSI, tidak ada seorang yang pernah naik ke surga. Banyak terjemahan-terjemahan lain. Tak, itu bang. Kebohongan. Tidak bang, kalau itu, nah. Kutanya dulu, oke. Begini. Saudara, sebelum Yesus naik ke surga, apakah sudah ada manusia yang lebih dulu naik ke surga atau belum ada? Ada atau tidak ada? Ada atau tidak ada, Bang? Bang? Ada. Dengar. Ada atau tidak ada? Ada. Ada. Tapi Yesus mengatakan tidak ada. Berarti Yesus ini pembohong. Gimana bangku ini? Anda mengatakan ada, tapi Yesus mengatakan apa? Tidak ada. Mana yang bohong? Anda atau Yesus? Bentar bang. Ketika Elia sudah naik ke atas, dia kan udah naik ke surga bang. Lalu naik kemana dia? Tanya bang. Kemana dia? Udah jelas dia di surga. Nah itu kan berarti sudah ada orang di surga kan? Bang. Sudah ada orang di surga. Tapi Yesus mengatakan tidak ada seorang pun. Kau itu anjing, tahu nggak anjing? Jangan-jangan Anda mau makan saya? Anda kan selalu makan anjing. Jangan bang, aku masih mau hidup bang. Cari aja anjing liar bang yang kena kurap. Anjing rabies aja yang Anda makan, bukan saya. Abang, jangan makan saya bang. Cari aja yang anjing liar atau anjing rabies. Jangan makan saya lah. Anda kok melihat saya seperti melihat anjing sih? Lapar ya bang? Jangan mentang-mentang tiap hari dari kecil makan anjing. Begitu sudah kurang anjing, saya pun dilihat kayak anjing. Aduh abang. Hanya Ini kebiasaan Yesus dari makan surga anjing nih. turun ke Ini bumi, kebiasaan lalu makan naik ke anjing. surga. Bahasa Portal itu, jalan ngerti dilihatnya kau dikira anjing. Bahaya ini. Cuma bahaya. ngerti Jangan kayak gitu kau? bang. Jangan kayak gitu. Nanti kalau ke gereja melihat patungnya Bunda Maria, kau pikir anjing. Kau pembohong cuma. Yang ngerti kau bahasa cuma. Dunia sudah tua, kalian masih juga kayak begini anakku. Gimana bang? Gimana? Elia lebih dulu naik surga. Yesus berkata tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga. Loh, abad ke-9 Elia sudah di surga. Mana yang betul? Gitu dong. Dengar Berarti, dulu, Bang. berarti Yesus bohong. Dengar dulu, Bang. Bukan bohong. Ketika dengar, makanya. Ya udah. Silakan. Bohongi saya, Bang, malam ini. Silakan, Bang. Ya, Bang. Ya, silakan Anda bohongi saya. Dengar, Bang ya. Kalau aku kuncinya, Bang. Kalau apapun kata-kata Abang itu menurut Abang nggak ada masalah. Saya nggak ngapakan itu. Kalau saya menurut saya, Bang, begitu. Sekarang pertanyaannya, Abang bilang Elia. Ketika Elia sudah di atas, kenapa dia harus mengatakan Elia? Kan beda, Bang, di masanya itu, Bang. Kan dengar dulu, Bang. Elia itu memang udah di surga. Kenapa harus dia mengatakan di surga? Tidak ada. Kenapa dia mengatakan tidak ada seorang pun? Ya, makanya ini nggak sukanya. Nggak berhasil bohongi saya ya. Gitu ya, Bang. Makanya Abang nggak suka. Saya nggak suka sama Abang. Saya suka dengan cara Abang. Tapi terus? Saya nggak suka. Saya suka dengan Abang, tapi secara Abang nggak suka aku. Itu. Karena nggak percaya kepada kebohongan Abang, gitu. Kan Yesus berkata tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga. Kata Yesus. Rupanya makanya kata-kata itu, Bang, itu yang nggak suka aku. Karena Abang suka mempelintirkan kata-kata. Ini nggak suka aku. Kok jadi saya yang memelintir kata-kata? Kubacakan, Bang ya. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia, Yesus. Bacakan gimana? Kalau saya bacakan ini,
Kalau saya bacakan ini gimana? Ya silakan. Tak seorang pun pernah naik ke surga selain dia yang turun ke dunia, yaitu anak manusia. Beda kan bahasanya kan? Pertanyaan saya, apakah Elia pernah naik ke surga sebelum Yesus? Bang, itu udah tahu bang. Nggak perlu Tuhan Yesus pun mengatakan itu karena udah tahu. Karena berarti ada, bang. Berarti ada orang yang pernah naik ke surga selain Yesus, yaitu Elia. Betul? Diapa-apakan bang. Abang kan tadi kata-kata itu nggak enak dengar. Makanya ini biar saya sambung lagi ini di bawah ini ya bang ya. Bersama sama seperti dengar, sama seperti Musa menaikkan ular tembaga pada batang kayu di padang gurun. Begitu juga dengan anak manusia harus dinaikkan, ditinggikan bang. Kalau di sini dinaikkan yang saya punya. Makanya kalau abang berdebat seperti itu kan, abang bilang ditinggikan, saya bilang dinaikkan. Ini kenyataan supaya semuanya itu ditinggikan dan dinaikkan sama aja bang. Lucu memang Kristen ini. Kenapa lucu Kristen? Karena kita menghadapi bukan cuma manusia aja, ada di dalam dirinya itu juga makhluk berbulu. Makhluk berbulu, panjang giginya, bertanduk, itulah yang kita hadapi. Jadi bang, sebenarnya saya tidak menghadapi satu orang aja ini, aku menghadapi beberapa orang ini. Ada yang mencet leher, ada yang mencet hidungnya, ada yang kunyah otaknya, ada yang menutup hatinya, mulutnya ada yang goyang-goyang dengan matanya melihat dan membaca, tapi nyambung antara mata dengan otak enggak. Astagfirullah ya Allah ya Karim. Makanya sebelum baca Bible bang, usahakan taus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah Elia dari surga? dan godaan setan yang terkutuk. Itu baca itu dulu sebelum baca Bible supaya otak anda tidak keracunan. Apa pressure apa? Jangan di mute biasa. Kenapa? Jangan di mute teman-teman. Mute. Biarkan dia ngamuk. Elia sudah pernah dari surga turun ke bumi? Belum pernah kan? Belum pernah turun ke bumi. Hanya Yesus yang pernah dari surga turun ke bumi lalu naik ke surga. Itu benar. Iya. Kau ngerti tidak bahasa itu? Tidak seperti itu dalilnya. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga. Yesus tidak berbohong di situ. Bohong dia. Bohong. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Bohong, bullshit, penipu. Elia sudah lebih dulu di atas daripada kau. Banyak kali lawan kita, cuman satu mulut tapi di dalamnya penuh dengan makhluk berbulu, bertanduk dan bergigi taring. Prabu Sinawangi, selamat malam, selamat Kristen. Yang tidak jelas itu sudah pasti. Tapi ini saya bacakan tadi beda dengan persepsi yang abang bacakan. Jadi itu udah pasti. Jadi orang tahu menilai siapa yang suka mengelintir. Oke, saya tanya dulu abang. Oke, mungkin saya keliru bang. Mungkin saya keliru. Saya turun, saya nggak suka. Tolong ajarkan saya duluan mana Yesus dan Elia ke surga? Duluan mana bang? Dengan kata-katamu seperti itu yang mengelintir kata. Oke, terima kasih ya. Saya nggak suka. Udah, saya turun. Ya udahlah bang. Menjawab. Anda ingin menggocoh aku seperti Paulus digocoh iblis. Anda nggak berhasil, jangan salahkan saya dong. Salahkan diri Anda yang nggak belajar Bible. Coy, selamat malam coy. Selamat pagi coy. Enggak sih dalam 1 detik itu Anda bersahabat dengan Bible gitu ya?
Islam satu detik aja bersahabat dengan Bible. Nggak mau ya? Kenapa ya? Ya, Islam apa Kristen, Bang? Saya Kristen, Bang. Oke, lanjut, Bang. Maksudnya pemahaman yang ini yang mengatakan bahwa belum ada satupun manusia di dunia ini yang naik ke surga sebelum Yesus mempersiapkan surga. Bahaya lah, lebih parah lagi nih, lebih parah. Persiapan surga. Ini tentang pemahaman Kristen. Karena gini Bang. Lebih parah. Gini Bang, saya jelaskan dulu ya Bang. Ya, ini S3 kayaknya nih, S3. Yesus kan itu adalah firman. Firman yang menjadi manusia. Iya, kita semuanya ini adalah firman yang jadi manusia. Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia. Sama, kita juga adalah Firman itu adalah Allah. Kita semua ini adalah firman. Kita semua ini firman, Bang, jadi manusia, Bang. Ini kan penafsiran orang-orang tentang penafsiran. Maksudnya salah. Ini kan pemikiran orang-orang tentang Kristen kan itu beda-beda yang di luar Kristen. Kristen ini kan menjadi Kristen bukan karena proses belajar, Bang. Beda dengan kami yang belajar memahami Bible. Anda jadi Kristen bukan karena proses belajar. Bukan. Anda menjadi Kristen itu karena ya doktrin dogma dari orang tua, dari keluarga. Beda. Kalau kami di sini paham Bible itu berdasar dari olahan pengajaran, belajar, punya proses dia. Jadi kami mempelajari Bible itu benar-benar sungguh-sungguh, bukan doktrin, bukan dogma. Kalau Anda dogma, Anda mengatakan Yesus itu adalah firman, ya betul, dia itu adalah perkataan. Artinya dia adalah manusia yang berasal dari perkataan Tuhan. Itu jelas itu. Umat Islam juga mengimani itu, Bang. Semua apa yang ada di atas muka bumi ini awalnya berasal dari perkataan Tuhan. Dan Yesus mengaminkan itu. Anda baca Matius 4 nomor 4. Seluruh manusia itu berasal dari firman yang keluar dari mulut Tuhan. Berarti pada mulanya kita ini adalah firman. Begitu, Abang. Gak gitu juga lah konsepnya lah, Bang. Kenapa bisa berubah? Itu ucapan Yesus, jangan dirubah lagi dong. Katanya percaya ke Yesus. Percaya Yesus ya ucapannya jangan dipelintir. Maaf lah kalau aku salah. Jujur, aku sebagai orang Kristen, nggak pernah belajar Bible. Saya belajar firman, Bang, tapi nggak kayak lah. Saya salut sama kebanyakan umat Muslim yang mereka hafal Qurannya. Saya juga sebagai orang Kristen, Bang, jujur saya nggak hafal. Ya, karena nggak ada cinta, bagaimana mau dihafal? Bukan nggak ada cinta lah, Bang. Coba aja kamu hafal, Amsal aja dulu kau hafal balik-balik, bolak-balik kau hafal. Kalau kamu merasakan cinta anda kepada Bible itu, nggak akan ada orang hafal Bible. Kenapa? Karena nggak ada cinta di situ. Bukan nggak ada cinta lah, Bang. Sebab keyakinan, sebab iman dan keyakinan tentang kekristenan itu, Bang, tidak mengharuskan kita untuk menghafal firman, tetapi kita mengimani. Lah bagaimana Anda mengimani sesuatu sementara Anda nggak tahu? Bagaimana ceritanya? Orang mengimani dengan iman yang betul itu karena dia tahu. Gimana itu? Anda mengimani sementara Anda nggak tahu? Kan tinggal dibaca, Bang. Sekarang dibaca. begini, saudara. Sekarang begini. Kenapa kemudian Anda bisa mengatakan bahwa yang bertinta itu pulpen? Karena Anda hafal. Dari pemahaman itulah. Bisa juga kalau saya cuma sekedar melihat. Oh, nggak bisa gitu. Kalau bisa, Anda melihat, Bang, bisa. Kalau Anda melihat tapi Anda tidak tahu, Anda tidak tahu. Saya sekedar mendengar. Oh, nggak bisa gitu, saudara. Nggak bisa. Bukan nggak bisa gitu, Bang, bisa. Sekarang begini. Saya bisa tahu itu ballpoint karena saya lihat, bukan karena saya hafal.
Sekarang saya tanya, bisa tahu itu saya ballpoint karena saya dengar, bukan karena saya hafal. Sekarang begini, saudara, tidak usah terlalu jauh dulu. Kenapa kita bisa mengatakan pulpen itu pulpen? Kenapa kita bisa mengatakan pulpen adalah pulpen, meja adalah meja? Kenapa kita tidak katakan meja itu adalah pulpen dan pulpen itu adalah meja? Kenapa? Karena kita melihat. Karena kita hafal. Karena kita hafal. Bang, karena kita lihat. Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Karena kita lihat. Karena kita hafal. Kalau Anda melihat dan tidak tahu bahwa itu namanya meja, bisa Anda katakan itu meja? Nggak bisa, karena Anda nggak tahu. Anda tidak bisa mengatakan, walaupun Anda melihat pulpen tapi Anda tidak hafal namanya, Anda pun tak tahu ini apa. Anda cuma mengatakan sebuah benda punya tinta, kalau dicoret ada keluar warna hitam, Anda nggak tahu namanya, Anda nggak hafal itu namanya. Berarti Anda tidak memenuhi syarat mengetahui tentang satu objek. Begitu juga iman Anda. Berdasarkan Bible, Anda tidak tahu Bible, Anda tidak hafal, Anda tidak ngerti. Berarti Anda hanya percaya saja. Itu sama halnya dengan orang yang zalim. Meja-meja, komputer-komputer, sepatu-sepatu, dinding-dinding, semua sudah ada penamaannya. Jangan dibolak-balik. Jadi ketika Anda melihat sapi, hafal ini adalah sapi. Ketika Anda melihat ayam, hafal ini adalah ayam. Karena Anda tidak menghafal itu semua, hanya modal iman. Terkadang Anda melihat ayam, Anda bilang sapi. Terkadang Anda melihat sapi, Anda melihat ayam. Begitulah konsep iman Anda kepada anak Maria. Kadang Tuhan, kadang manusia. Kadang manusia, kadang Tuhan. Kenapa? Karena antara iman dan akal Anda tidak sinkron. Gitu saudara, sederhana kok itu. Kebenaran itu harus rasio. Rasio itu sama dengan seimbang atau keseimbangan. Tatkala Anda mendudukkan satu objek tidak sesuai dengan fakta realnya, maka Anda akan ditertawakan oleh orang, bahkan dunia. Coba Anda menunjuk seekor sapi, lantas Anda gaungkan, ini adalah ayam. Dunia akan menertawakan Anda. Begitu juga ketika Anda mengatakan anak Maria, ini adalah Tuhan. Maka apa yang cocok untuk dinisbahkan kepada Anda? Orang sinting, orang gila, orang bahlul, orang dongo. Apa yang cocok? Apa yang cocok untuk Anda itu? Kira-kira. Ada orang mengatakan sepatu ini adalah buah durian. Sepatu ini adalah buah semangka. Kira-kira Anda mengatakan orang itu apa? Sedeng, bukan? Begitu juga ketika Anda mengatakan kami adalah anak-anak Yesus. Istri aja kagak punya anak. Itu namanya bahlul. Itu namanya zalim. Itu jahil. Konsepnya atau dahlilnya yang membuat ente bilang kami sebagai orang Kristen itu bodoh karena mempercayai Yesus sebagai Tuhan. Itu konsepnya apa, dahlilnya apa, terdapatnya di mana, dan patokannya apa? Yesus mengatakan kasihilah Tuhanmu dengan akal budi, betul? Ya, betul enggak? Betul. Oke, sekarang Maria melahirkan Tuhan, masuk di akalmu enggak itu? Masuk. Hei, manusia melahirkan pencipta langit dan bumi, masuk akal? Alamak, rusak berarti ente. Seibarat orang gila. Saya tanya, kau si Fulan si gila? Iya paman. Saya tunjukkanlah kemudian HP. Ini apa? Apa yang dikatakan? Pisang. Lalu dia percaya diri, itu pisang loh. Lu mau apa? Itu pisang. Pokoknya bagi saya itu pisang. Karena kenapa? Karena saya gila. Begitulah yang Anda lakukan sekarang. Maria melahirkan apa? Tuhan. Itu tidak normal. Anda ngerti nggak yang dikatakan rasio? Rasio itu seimbang antara fakta real, kenyataan dengan keadaan. Fenomena yang ada sesuai dengan ilmu alam. Yang dikatakan pisang-pisang, yang dikatakan sapi-sapi, yang keluar dari rahim Maria, manusia, anak manusia, bukan Tuhan. Ketika Anda mengatakan itu Tuhan, ada yang rusak, ada yang putus di kepala Anda itu. Ada yang harus dibenerin. Anda ngotot, ya berarti Anda hanya iman buta. Anda ngotot sampai mati, berarti Anda mati dalam iman buta. Yang keluar dari rahim Maria itu hanya orang gila,
Hanya orang sedeng yang mengatakan Tuhan pencipta langit dan bumi keluar dari rahim manusia. Gitu saudara. Sekarang giliran saya bang, kan saya udah dengarkan abang. Ya silakan. Oke, saya bang, kan saling menghargai kan. Ini kan debat positif lah bang. Iya, saya menghargai. Cuman begini saudara, saya itu sangat menghargai. Cuman ketika penghargaan itu dihilangkan demi dihadirkan demi untuk saling membodohi, itu saya tidak mau. Ketika saya mengatakan kotoran itu bau, sampah itu bau, saya tidak sedang menghina. Saya sedang menjelaskan fakta real yang sesungguhnya gitu. Jadi tolong dihargai itu. Silakan. Iya ya. Oke. Ini bang, konsepnya Tuhan itu apa sih bang? Tuhan laisa kamislihi syai'. Tuhan itu apa? Tidak serupa dengan makhluk. Ya. Tidak serupa dengan makhluk. Berarti tidak kasat mata. Ya. Tidak bisa dilihat. Yes. Tidak bisa diraba. Yes. Tidak bisa didengarkan. Yes. Jadi saya balikan kata, cuma orang bodoh, orang idiot, orang dungu yang mempercayai Tuhan. Berarti abang itu bodoh karena mempercayai Tuhan. Loh, justru orang yang percaya Tuhan itulah orang yang pintar. Yang percaya manusia melahirkan Tuhan itulah yang bodoh. Gimana sih orang ini? Oh, tapi kan Anda Kristen, maklum. Saya lupa. Kupikir tadi bicara dengan umat Islam. Izin. Berarti Yohanes 5:37 Yesus bodoh. Gimana itu? Yesus berkata, suaranya pun tidak bisa kau dengar, rupanya pun tidak bisa kau lihat. Artinya apa? Tuhan itu nggak bisa diraba, Tuhan itu nggak bisa didengar suaranya. Berarti Yesus bodoh. Selesai. Dari itu aja tadi. Dari itu aja Maria melahirkan apa? Tuhan. Sakit ente sakit. Anda sakit. Ada yang salah. Al-Quran mengatakan ulaika hum syarrul bariyah. Mereka lebih hina dari seluruh makhluk yang ada. Bahkan lebih hina dari setan. Karena kenapa? Dikasih otak, akal, tidak dipakai. Gitu. Bisa saya bicara bang? Bisa, silakan. Gini bang. Iya. Saya tutup poin saya ya. Iya. Saya tutup poin saja. Iya. Seperti yang saya bilang tadi, Tuhan itu tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba, tidak bisa didengar. Tidak bisa dirasakan. Kata siapa? Oke lah, skip lah kalau tidak bisa, kalau bisa dirasakan. Soalnya angin kan bisa dirasakan. Walaupun dia tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar, tapi itu bisa dirasakan. Angin itu bisa didengar kalau dia terkena pohon, terkena genteng, soalnya terkena benda, terkena suatu gesekan. Itu bisa bisa didengar. Tapi sebenarnya angin itu cuma bisa dirasakan, tapi tidak bisa didengar. Gini bang, saya to the point saja. Berarti orang-orang di sini yang mendebatkan manifestasi Tuhan itu adalah orang-orang bodoh, adalah orang-orang idiot, adalah orang-orang dungu. Karena kenapa? Mereka mempercayai sesuatu yang tidak bisa dilihat, sesuatu yang tidak bisa didengar, tetapi mereka meyakini dan mereka mendebat. Berarti orang ini nggak punya akal, bang. Jangan diganggu Bang Jumat. Bukan, tunggu bang. Kita ini debat positif bang. Kita saling menghargai apa pendapat orang lain. Oke, saya udah nangkap. Ini saya mau bertanya sama saudara. Anggaplah pernyataan Anda itu betul. Tolong, bisakah Anda melihat aliran listrik? Tapi kenapa Anda berbicara mengenai listrik? Sekolah-sekolah berbicara mengenai listrik, tenaga listrik. Bisa Anda melihat tenaga listrik, aliran listrik itu Anda bisa lihat? Saudara Coy? Berarti guru yang mengajarkan tentang kelistrikan
itu adalah orang bodoh, gitu ya. Berarti listrik itu nggak ada kan ya? Karena tak ada orang yang mampu melihat aliran listrik. Yang kita Bisa, lihat cuma bisa. kabel. Hah? Bisa, Bagaimana Bang, caranya? bisa. Bagaimana caranya Bisa, kita bisa Bang. melihat listrik? Coba, gimana caranya? Abang search di Google saja. Gimana caranya melihat listrik, Bang? Atau gini. Contoh listrik statis. Abang ada selimut kah atau yang terbuat dari wol, terus digesek-gesekkan di kepala, terus tangan abang disentuhkan di besi. Pasti abang akan melihat secara nyata, secara real aliran listrik itu gimana. Gimana? Aliran listrik itu bentuknya kayak mana? Bentuknya kayak listrik. Ya gimana? Kok ngomong listrik tapi gimana bentuknya? Yang kulihat itu cuma kabel melilit, melintang. Tapi listriknya itu yang kayak mana? Alirannya itu yang mana? Kayak cahaya, Bang, kayak cahaya. Mana cahaya Kayak itu? petir. Cahaya itu akibat listriknya. Bukti bahwa aliran itu adanya cahaya. Betul enggak? Bukti adanya Tuhan, adanya manusia. Betul enggak? Hah? Kalau Anda tidak percaya aliran listrik itu ada karena Anda tidak melihat alirannya, coba Anda cabut kabel listrik di rumah Anda, coba Anda simpan di lidah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Listriknya nggak bisa dilihat, tapi ketika lidah Anda menyentuh kabel telanjang, gigi Anda pun gosong. Berarti tidak semua yang tidak bisa kita lihat itu tidak ada. Begitulah pencipta alam semesta ini. Orang yang berakal akan sampai kepada Tuhan. Orang yang berakal akan sampai kepada pemahaman bahwa dengan adanya cahaya yang dibiaskan dari bola lampu membuktikan bahwa aliran listrik itu ada. Meskipun aliran itu tak terlihat, tapi dari efek yang ada, yang diakibatkan oleh sumber, maka kita tahu bahwa itu ada. Sama seperti listrik. Apakah Anda melihat mesin PLN? Enggak. Anda enggak melihat. Tapi ada sumber, yaitu mesin di PLN. Mesin di kantor atau di tempat PLN itu bunyi tak menyala semua apa yang ada di bumi ini. Karena PLN, mesinnya dimatikan, padam semua. Begitulah juga Tuhan, adanya kehidupan di atas muka bumi ini, bukti adanya sumber kehidupan. Meskipun kita tidak melihat mesin daripada PLN, tapi otak kita sudah disetting untuk mengetahui pasti ada mesin yang menjadi sumber kehidupan dari alam semesta berupa listrik. Nyala kulkas, nyala televisi, nyala komputer, nyala semuanya. Mereka seakan-akan seperti roh yang bersumber dari mesin. Begitulah pencipta langit dan bumi sebagai mesin penggerak kehidupan. Makanya dia disebut Sang Yang Maha Hidup, yang kemudian mengalirkan kehidupannya ke alam semesta ini. Itu orang berakal sampai ke situ. Anda enggak. Oh, enggak ada mesin. Sebelum datang mesin keluar dari rahim manusia, Anda enggak percaya mesin itu ada. Padahal Anda sudah melihat, listrik sudah nyala, komputer sudah nyala, Anda colok, listriknya nyala. Tapi Anda tidak percaya mesin itu ada. Itu namanya sedeng. Tidak perlu Anda melihat mesin. Begitu Anda melihat lampu nyala di rumah, Anda sudah pasti tahu, oh ada mesin. Meskipun mesinnya itu Anda nggak tahu di mana. Begitulah Tuhan kita. Loh, Anda enggak. Tuhan itu harus keluar dari rahim. Mesin itu harus keluar dari pintu rumah Anda. Malah saya gak bisa kayak gitu, saudara. Akal ini dicipta oleh Allah untuk sebagai satu titik sinar bahwa Tuhan itu eksis. Adanya akal, bukti eksisnya Tuhan. Itu yang perlu Anda pahami. Adanya roh dalam diri kita, bukti Tuhan itu eksis. Karena tidak ada roh kalau tidak ada sumber. Karena ada sumber, maka ada roh. Tidak ada lampu kalau tidak ada mesin sebagai sumber. Karena adanya mesin sebagai sumber, lampu di rumah kita menyala, bosku. Pakai otak nih, otak. Kalau Anda tidak mau menggunakan otak, mending Anda ke rumah saya kasih otaknya ayam saya, otak Anda saya simpan di ayam saya, supaya ayam saya bisa kemudian bernyanyi dangdut.
Otak Anda sayang sekali otak Anda itu. Sayang sekali. Gak dipakai otaknya. Lanjut Pak. Iya, iya silakan Bang Andi, silakan. Masuk dulu, saya bikin kopi dulu campur Mas Ako. Silakan. Bentar dulu, coy. Lu punya HP nggak, coy? Punya bang. Oh, ya. Itu HP ada signalnya nggak? Gimana bang? Itu HP kamu ada signalnya nggak? Nggak ada. Ada. Lu pernah lihat signal? Pernah. Gimana bentuk signal? Bentuk signal. Signal itu bagian dari radiasi bang. Bagaimana bentuknya? Abang buka aja bang, uji coba radiasi itu ada bentuknya bang, ada kelihatan. Percaya adanya signal tapi lu nggak pernah meraba signal. Gimana? Kau percaya ada signal di HP-mu tapi kau nggak pernah pegang signal. Tapi saya tahu bentuknya kayak gimana. Kayak gimana bentuknya? Ada yang bisa buktikan. Itu bagian dari radiasi bang. Nah, ini gue balikin. Abang cari aja gimana cara melihat radiasi di YouTube itu banyak bang. Teorinya gimana? Gimana bentuk signal itu? Caranya bagaimana? Itu banyak bang di saya YouTube. Tanya, sederhana loh pertanyaan saya. Bentuk signal apa? Bagaimana modelnya? Segitiga, segi empat? Dia bentuknya kayak apa? Aurora gitu bang. Aurora. Satu lagi pertanyaan nggak apa-apa. Bapak itu di surga kan roh. Tuhanmu roh ya, betul ya? Oke. Kamu percaya nggak Tuhanmu adalah roh? Gimana? Kamu percaya nggak kalau Bapak di surga itu roh? Tuhanmu itu percaya nggak? Percaya. Kalau konsep Tuhan. Gini bang. Entar dulu percaya atau tidak? Next saja. Kalau soal bicaranya. Jawab dulu nih. Percaya nggak? Ini kita bicara soal perdebatan ini. Kamu itu gila mau skakmat kalau nggak mau ikutin dulu. Ini bang. Dengarin dulu. Tuhan kamu itu roh. Kenapa kau percaya Tuhanmu roh? Kau pernah melihat roh? Jawab. Kamu pernah melihat nafas? Diam dulu kau. Diam. Tuhanmu itu roh. Kenapa kau percaya Tuhanmu itu roh padahal kau nggak pernah melihat dan merabanya? Kabur kan? Nah tadi saya balikin statement dia tadi. Mengatakan bahwa dengarin dulu. Dia mengatakan tadi hanya orang bodoh yang percaya sesuatu, apalagi Tuhan yang tidak bisa dilihat dan tidak bisa diraba. Berarti Yesus dalam mengajar kepada Bani Israel, menurut Anda dia bodoh. Karena Yesus mengajarkan kepada Bani Israel, Tuhan itu tidak bisa dilihat rupanya, tidak bisa pula didengar suaranya. Jadi Yesus adalah bodoh menurut Anda. Dan Anda juga termasuk bodoh. Kenapa membodohi diri hanya bisa dipercaya kalau bisa diraba dan bisa dilihat. Ternyata tidak ada satupun orang di muka bumi ini pernah melihat Tuhanmu yang berbentuk roh itu, termasuk Yesus. Datanglah kembali berakal. Kalau tidak punya akal, Banjuma siap meminjamkan atau memberikan gratis akal ayam untuk ditaruh di kepalamu. Makasih. Saya tambah ya, saya kurangi Bang Andi, saya kurangi. Jadi teman-teman OTN yang di bawah, ini khusus Kristen ya, OTN yang di bawah. Mulai sekarang kalian tampar pipi kalian sekuat tenaga. Sekarang juga kalian tampar sekuat tenaga kalian. Kalau bisa sampai menangis, muka kalian tampar. Coba aku pengen tanya, sakit atau enggak? Kalau sakit, bagaimana bentuk sakit? Silakan. Ada bentuk signal katanya aurora. Aurora apa sih? Aura kasih. Aurora itu cahaya yang di ini Bang Andi, yang ada di Antartika itu Bang Andi. Ada orang pernah melihat signal HP? Tidak pernah. Tapi percaya? Ada. Kalau tidak ada sinyal nggak bisa untuk dipakai komunikasi. Semua orang percaya HP itu ada signalnya. Tapi tidak ada orang pernah melihat signal. Kenapa dipercaya? Akal. Nah, manusia yang satu tadi ini tidak berakal. Kenapa dia tidak berakal? Dia percaya, tapi dia tidak bisa melihat sesuai statement kepalanya begitu. Ya, namanya kabur juga. Kan? Ya. Jalan keluarnya adalah kabur.
Iklan dulu Bang Kaisar. Betul, kau menunggu Bang Zuma. Ya, Bang Zuma sedang ini kita. Bang Zuma masih bikin ini ya, Bang. Ya, bikin kopi. Bang Zuma masih bikin kopi campur ya, kopi campur. Masa kok? Iya. Sebentar Bang, sebentar abangku, sebentar sabar. Ya, Bang Andi lagi lapar juga itu. Ya tenang kau dulu. Reco kali. Santai. Iya teman-teman. Santai. Ya, santai, kau yang santai, diam kau dulu. Gak bisa kasih orang, kalau orang ngomong itu diam gitu loh. Jadi kesimpulan pada malam ini ada beberapa yang saya tarik ya dari Bang Handi dan Guru Dasuma. Jadi begini ya, dunia semakin tua, tapi kalian masih seperti ini. Naik menggonggong seperti anjing petani, seperti makhluk berbulu bertanduk bani rohani. Fix, Anda kepenuhan roh kardus Indomie. 1 detik saja kalian bersahabat dengan Bible. Jangan bantah dan lawan pakai rumus gondal-gondel. Tirulah kami duduk manis ganteng punya style. Tidak seperti kalian banyak cerita penuh parabel. Terkadang sapi kau lihatnya ayam, terkadang kiasan, terkadang kalam. Modal iman saja jadinya suram, terkena tampol Bible tuh kau mamam. Suaranya saja tidak bisa kau dengar, wajahnya tidak bisa kau lihat walaupun samar-samar. Tapi kenapa wajah Tuhan kau gambar? Banyak versi wajah ganteng, imut, lucu, dan sangar-sangar. Stay tune. Ya, Priantono Situmeang, selamat malam, Islam Pakistan. Aduh, kok masa turun-turun ini sih gimana? Iya, nanti orang lagi bicara Bang, adab dulu Bang. Orang lagi bicara, kalau bicara itu diam dulu. Anda diberikan hak kok untuk kesempatan kok bicara. Oke, siap. Ya, Anda mau berdiskusi atau gimana? Gimana Bang? Iya, Priantono Situmeang, Islam Pakistan. Kristen Bang. Oke, lanjut ya. Bang, diskusi ya. Bang Zuma masih istirahat mungkin. Ustaz Tata. Iya, Ustaz Tata, dilanjut Ustaz Tata. Tata, masih ada Ustaz Tata. Ustaz Tata sama Ustaz Tata. Oh, dari cedera nih. Bang Handi. Ini cocoknya lawan Bang Handi nih. Iya, Ustaz Tata. Bang Handi, monitor Bang Handi. Ustaz Tata udah ketidur kayaknya. Ustaz Tata. Aduh. Oh, ini. Ya, lanjut. Bang Andi, lanjut Bang Andi. Hubungin tuh. Oke. Ya, mau nanya apa kau Bang? Tanyalah Bang, biar aku jawab. Atau aku bertanya? Aku bertanya ya? Tanya lah Bang, tanya. Ya, aku bertanya. Siapa yang memerintahkan kau? Ya, diam dulu kau, kawanmu mau ngomong ini. Ya, siapa yang memerintahkan kalian menyembah Yesus? Yang memerintah kami menyembah Yesus gak ada Bang. Kami pribadi sendiri yang menyembah Yesus Bang. Betul itu, yakin? Yakin. Kenapa kalian bisa menyembah sendiri? Alasannya apa? Coba kasih alasannya apa? Kenapa kalian sembah sendiri? Alasannya karena kami Bible kami. Hah? Kenapa? Ya, karena kami membaca Bible kami. Di mana itu tertulis? Itu maksud saya. Siapa yang memerintahkan? Gini Bang. Jadi gini, oke. Enggak diangkat Bang Ustaz. Gini Bang. Jadi gini, oke, lanjut. Apa tuh? Kalau